Di pintu masuk sekte sepanjang masa berdiri seorang pria dan wanita muda. Pria itu mengenakan jubah biru, tampak gagah berani dan luar biasa. Wanita itu mengenakan gaun putih, tampak seperti kecantikan nasional. Keduanya berusia sekitar 20 tahun. Meskipun mereka memiliki senyum di wajah mereka, mereka memancarkan aura dingin yang membuat orang merasa seolah-olah mereka adalah bunga prem yang bangga di salju. Kalian berdua, Li Qingyang berkata, tolong tunggu sebentar. Patriark kita akan segera datang. Aura dingin yang dipancarkan oleh keduanya tidak membuatnya tidak nyaman. Dia tidak mencoba untuk menolaknya, tetapi aura dingin kakak senior elder jauh lebih kuat daripada aura mereka. Dia sudah lama terbiasa dengan itu. Apakah kamu ingin menunggu di luar? Wanita itu tersenyum. Meskipun senyumnya manis, ada sedikit ketidakpuasan dalam nada suaranya. Li Qingyang tahu bahwa mereka berasal dari sekte top, jadi mereka pasti memiliki keluhan karena ditinggalkan di pintu masuk. Karena itu, dia meminta maaf dengan berkata, ini adalah aturan sekteku sepanjang masa. Mohon maafkan kami. Patriark tidak mengundang mereka masuk, jadi mereka hanya bisa menunggu di luar. Namun, murid kedua cukup mantap dalam berurusan dengan orang-orang. Jika dia mengemudi, roda kemudi tidak akan pernah lepas. Cek-cek, alis pria itu terangkat tidak senang. Benar-benar layak menjadi sekte yang memenangkan perjuangan harimau naga untuk hegemoni. Kamu benar-benar memiliki gaya dan kesombongan. Li Qingyang tersenyum, tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak memiliki interaksi dengan sekte teratas ini, jadi mengapa mereka tiba-tiba datang berkunjung? Terlebih lagi, dari arogansi yang secara tidak sengaja diungkapkan oleh kedua orang ini, sepertinya mereka tidak datang dengan niat baik. Siu, pada saat ini, Jun Changqiao terbang dari kaki gunung, ekspresinya hancur. Pria dan wanita itu mendongak, mata mereka berkilat kaget. Mereka langsung mengenali bahwa ini adalah patriark sekte sepanjang masa yang sering muncul dalam formasi susunan proyeksi. Mereka juga menilai bahwa dia tidak mengandalkan kemampuan terbangnya untuk terbang, melainkan dia dilempar ke atas. Apa ini? Kepala keluarga, kulit Li Qingyang berubah. Xiao Moxian terbang dari kaki gunung, mengejar Jun Changqiao yang terus naik. Kemudian, dia meraih bahunya dan tiba-tiba jatuh, akhirnya berhenti di depan pintu masuk gunung dengan ledakan keras. Pendaratannya mulus dan mantap, dan luar biasa gagah. Menguasai, Xiao Moxian tersenyum cerah. Apakah itu nyaman? Kaki Jun Changqiao mendarat di tanah, dan dia bisa merasakan beban tanah yang sangat berat. Sudut mulutnya berkedut ketika dia berkata, jangan bermain lain kali, hatiku tidak tahan. Menyadari bahwa pria dan wanita itu sedang menatapnya, dia buru-buru meluruskan kerahnya dan berkata dengan serius, apa yang bisa saya lakukan untuk kalian berdua? Jun Patriark, pria itu menangkupkan tangannya dan berkata, adikku dan aku datang ke sini untuk bertemu Lu Qianqian. Kamu ingin melihat murid tertuaku? Jun Changqiao agak terkejut. Wanita itu tersenyum dan berkata, Jun Patriark mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Lu Qianqian dulunya berasal dari sekte yang sama dengan kita. Kemudian, dia melakukan kesalahan dan dikeluarkan. Mata Li Qingyang melebar, kakak senior sulung pernah menjadi murid Taixuan Shengzong. Ini adalah berita besar, betulkah? Jun Changqiao juga terkejut. Namun, dia tidak terkejut seperti Li Qingyang. Lagi pula, dia sudah menduga bahwa murid tertuanya pasti memiliki rahasia yang tak terkatakan di belakangnya. Jun Changqiao memandang wanita itu dan dengan ringan berkata, apakah kamu senang dia diusir? Karena mereka dulunya berasal dari sekte yang sama, mereka seharusnya memiliki perasaan satu sama lain. Saat dia berbicara, wajahnya penuh dengan senyuman, seolah-olah dia sedang mengekspos masa lalu seseorang dan mengekspos bekas luka mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan melindunginya. Jun Changqiao sangat membenci orang seperti ini. Jun Patriark, pria itu berkata, bisakah kita masuk dan berbicara? Tidak, Jun Changqiao berkata, sekteku sepanjang masa tidak menyambut kalian berdua. Silakan kembali ke tempat Anda datang. Kesombongan orang ini dan sikap sombong wanita itu terhadap murid tertuanya membuatnya dalam suasana hati yang buruk. Karena itu, dia tidak ragu untuk meminta mereka pergi. Pria itu mengerutkan kening dan berkata, Jun Patriark, bahkan jika kita pergi ke sekte kelas 1 lainnya untuk dikunjungi, mereka setidaknya akan sangat ramah. Sekarang kami di sini untuk mengunjungi sekte Anda, bukankah agak tidak sopan untuk tidak membiarkan kami masuk? Jun Changqiao melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, kalian berdua, sekte sepanjang masa saya tidak dapat menampung kalian berdua. Silakan pergi dengan anggun dan berhati-hatilah di jalan. Sangat hangat dan sopan. Namun,
Wajah pria dan wanita itu penuh dengan ketidaksenangan. Apa? Jun Changqiao tiba-tiba menjadi sombong dan berkata, ini adalah wilayahku. Jangan bilang aku tidak punya hak untuk tidak membiarkanmu masuk. Pria itu berkata dengan wajah dingin, karena Jun Patriark tidak menyambut kita, maka kita akan pergi. Jun Changqiao berkata, maafkan aku karena tidak mengirimmu pergi. Bukannya dia sengaja berpura-pura tenang dan memaksakan konflik. Dia tidak tahan dengan dua orang ini. Lebih-lebih lagi, karena Lu Qianqian diusir oleh Taixuan Shengzong, mereka pasti tidak memiliki niat baik. Untuk melindungi murid itu, masuk akal untuk tidak membiarkan mereka masuk. Tunggu sebentar, pada saat ini, suara dingin terdengar dari pintu. Lu Qianqian berjalan keluar, pakaian putihnya lebih putih dari salju. Ada tatapan kompleks di matanya yang jernih. Dia sudah memperhatikan bahwa kedua orang ini datang mengunjunginya di sekte, tetapi dia pura-pura tidak melihat mereka. Kakak senior magang Lu, pria itu berkata. Wanita itu tersenyum dan berkata, dia sudah dikeluarkan, jadi bagaimana dia bisa menjadi kakak senior magang kita? Jun Changqiao mengerutkan kening. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak memiliki basis kultivasi, dia akan langsung menggunakan domain energinya dan membiarkan wanita ini mengalami arti sebenarnya dari ketakutan. Merasakan kemarahan yang meningkat di hati tuannya, Xiao Moxian berbisik, ada yang bisa saya bantu. Tidak dibutuhkan. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Itu benar, pria itu tersenyum dan berkata, dia sekarang adalah murid sekte sepanjang masa. Dia tidak berhubungan dengan kita dengan cara apapun, jadi bagaimana dia bisa layak disebut kakak magang senior? Lu Qianqian dengan ringan berkata, kamu datang untuk mencariku hanya untuk mengejekku. Tentu saja tidak, wanita itu tersenyum dan berkata, magang senior Sister Fang memberitahu kami bahwa jika kami melewati sekte sepanjang masa, kami harus mengunjungi Anda atas namanya. Mendengar kata-kata, magang senior Sister Fang, mata Lu Qianqian bersinar dengan cahaya dingin, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Dia berkata, kembalilah dan katakan padanya bahwa aku baik-baik saja dan dia tidak perlu mengkhawatirkanku. Wanita itu tersenyum dan berkata, saya juga percaya bahwa di tempat ini di mana energi spiritual sangat tipis, Anda pasti melakukan jauh lebih baik daripada senior magang Sister Fang dari Sky Ice Heart Palace. Oh itu benar, dia berhenti dan berkata, magang senior Sister Fang telah dinominasikan sebagai penatua Taixuan Shengzong. Jika dia tidak dikeluarkan, posisi ini seharusnya menjadi milikmu. Saya tidak peduli, Lu Qianqian berkata. Mata wanita itu berkilat jijik. Kamu masih sangat dingin bahkan setelah bertahun-tahun. Aku bertanya-tanya bagaimana para murid sekte sepanjang masa menanggungnya. Kakak magang senior, pria itu berkata, magang senior, Sister Fang telah menyampaikan pesannya. Ayo pergi. Jun Patriark, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, selamat tinggal. Xiao Moxian, Jun Changqiao berkata, kirim mereka untukku. Ya, Xiao Moxian melompat, dua semburan energi meletus dari tangannya, langsung mengikat kedua murid Taixuan Shengzong. Kemudian, dia terbang ke titik tertinggi dan dengan kejam melemparkan mereka ke bawah gunung. Pria dan wanita itu jatuh seperti bola meriam, ekspresi mereka luar biasa. Tepat saat mereka akan menyentuh tanah, Xiao Moxian sudah mengambil langkah maju. Kedua tangannya yang kecil dengan lembut menangkapnya dan dia tersenyum cerah, apakah ini nyaman? Engah, pria dan wanita itu berdiri di tempat mereka dan mulai muntah. Kaki mereka mulai bergetar tak terkendali. Akhirnya, mereka tidak dapat berdiri teguh dan duduk di tanah. Superioritas, temperamen, dan kebanggaan yang berasal dari sekte besar telah lama menghilang seiring dengan kejatuhan mereka. Magang senior Sister Lu, kamu sangat luar biasa. Kakak senior Lu, saudari magang junior ini tidak tahu banyak tentang kultivasi. Bisakah Anda mengajari saya? Kakak senior Lu, dengan kecepatan pertumbuhanmu, kamu pasti akan menjadi tetua sekte di masa depan. Saudari magang Suster Lu, di puncak gunung belakang, Lu Qianqian berdiri dengan bangga. Kata-kata rekan muridnya yang telah mengganggunya di sekte suci yang mendalam bergema di telinganya. Frost berangsur-angsur mengembun di wajahnya yang seperti batu giok. Wanita yang dikirim Xiao Moxian adalah salah satu dari rekan muridnya yang pernah bertanya tentang seni bela diri. Tepatnya, dia adalah salah satu mantan pengagumnya. Sayangnya, dia telah melanggar aturan sekte dan dikeluarkan dari sekte tersebut. Rekan-rekan murid yang pernah mengelilinginya tampaknya telah mengubah wajah dan hati mereka. Lu Qianqian dengan lembut menghembuskan napas. Dia melambaikan lengan bajunya dan hendak pergi ketika dia melihat Jun Changqiao duduk di atas batu di sampingnya.
Kaca, dia menggigit apel dan mengunyahnya. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat menemukan seseorang untuk diajak bicara. Mungkin Anda akan merasa lebih baik dengan cara ini. Murid ini tidak memiliki masalah. Lu Qianqian berbalik dan pergi. Ketika dia melewati Jun Changqiao, dia mendengarnya berkata, "Mengapa kamu diusir?" "Saya membuat kesalahan." "Kesalahan apa yang kamu buat?" "Saya membuat kesalahan yang seharusnya tidak saya lakukan." Petik 2,2. Jun Chang tersenyum dan berkata, "Saya pernah bertanya tentang masa lalu Anda, dan jawaban Anda adalah mengetahui terlalu banyak tentang beberapa hal belum tentu merupakan hal yang baik. Sebaliknya, itu adalah bencana." Lu Qianqian terdiam, karena dia sudah mengatakannya sebelumnya. Jun Changqiao menggigit apel lagi dan berkata, "Sepertinya tidak begitu menakutkan sekarang. Patriark, jangan meragukan kekuatan sekte kelas 1 hanya karena kamu memenangkan pertempuran naga harimau," kata Lu Qianqian. "Dalam hal kekuatan keseluruhan, sekte sepanjang masa kami jauh dari sekte-sekte teratas ini. Tetapi dalam hal murid, kami masih bisa bersaing," kata Jun Changqiao. "Di samping itu, kamu telah dikeluarkan, jadi kamu tidak ada hubungannya dengan Taixuan Shengzong lagi. Apakah kamu pikir mereka akan dengan sengaja membuat masalah untukmu?" Lu Qianqian berkata, "Selama seseorang masih membenciku, akan ada masalah." "Apakah Anda mengacu pada senior magang Sister Fang?" Jun Changqiao bertanya. Lu Qianqian tidak menjelaskan. Jun Changqiao berkata, "Kedua murid Taixuan Shengzong tadi agak menyebalkan. Aku sudah memerintahkan Xiao Mu dan yang lainnya untuk diam-diam mengikuti mereka dan mencari kesempatan untuk menghajar mereka." Lu Qianqian. Dia tidak terkejut, "Apakah Anda tidak peduli?" Kata-kata Lu Qianqian. "Shengzong miliki Qianqian Shengzong. Aku akan kembali dulu." Lu Qianqian hendak pergi ketika dia mendengar Jun Changqiao berkata, "Jangan seperti Xing Chen. Pikirkan untuk meninggalkan sekte dan melarikan diri setelah ditemukan. Bahkan jika langit runtuh, masih ada patriark setinggi 1,87 meter untuk menahannya ke atas. Apakah ekstra 7 cm karena sepatu hak tinggimu?" Sistem mengeluh. "Enyahlah. Saya mengerti." Lu Qianqian pergi. Jun Changqiao duduk sebentar, membuang inti apel, dan pergi ke aula gerimis. Begitu dia masuk, Li Luoqiu berkata sebelum dia bisa berbicara, "Saya sudah memerintahkan para anggota untuk mengumpulkan informasi tentang Taixuan Shengzong sesegera mungkin, serta senior magang Sister Fang yang disebutkan wanita itu." "Kamu mengerti aku," kata Jun Changqiao. Li Luoqiu berkata, "Saya juga mengerti bahwa perhatian patriark terhadap murid tertua jauh lebih besar daripada murid lainnya." "Apakah begitu?" Jun Changqiao menggaruk kepalanya dan berkata, "Saya selalu adil dan adil kepada murid-murid saya. Saya tidak akan menunjukkan pilih kasih." Berderak. Sel penjara terbuka, dan Jun Changqiao masuk dan berkata, "Sudahkah kamu memikirkannya?" Raja Ungu, yang terbaring di tanah, menggertakkan giginya dan berkata, "Manusia tercela, dengarkan aku, ras binatang tidak akan pernah." Saya tahu." Jun Changqiao menghentikannya, dan melambaikan tangannya. Yihei dan Erei masuk dengan makanan mewah, dan dengan cepat memenuhi seluruh meja. Raja Ungu, yang masih sangat lemah, mencium bau harum, dan segera menjadi bersemangat. Itu berdiri dengan susah payah dan duduk tanpa ragu-ragu. Selama periode ini, meskipun dibombardir setiap hari, memakan masakan Liu Wanshi membuatnya gemuk. Jun Changqiao menuangkan anggur untuk itu dan berkata, "Sebenarnya, selama kamu berjanji setia kepadaku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Setidaknya aku akan menyediakan makanan dan tempat tinggal." The Purple Craggy Monster Monarch mengabaikannya dan terus makan. Setelah menghabiskan semua makanan lezat, ia meminum seteguk anggur dan berkata, Ayo lanjutkan." Petik 2. "Ambil itu," kata Jun Changqiao. Boom, suara meriam datang dari belakang gunung. Tidak lama kemudian, Raja Ungu diseret kembali ke sel penjara. Jun Changqiao tidak terburu-buru. Menurutnya, selama perut orang ini ditawan oleh makanan lezat, bahkan jika batu di toilet itu bau dan keras, itu bisa ditundukkan. Patriark, kami kembali." Keesokan harinya, Su Xiaomo, Li Fei, dan yang lainnya kembali ke sekte dengan senyum di wajah mereka. Mereka diam-diam mengikuti di belakang pria dan wanita itu. Ketika mereka meninggalkan Yangzhou Barat Daya dan memasuki hutan pegunungan yang dalam, mereka dengan sengaja menarik sejumlah besar binatang buas. Meskipun langkahnya agak kuno, efeknya tidak buruk. Meskipun dua murid Taixuan Shengzong kuat, mereka dikepung oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan membayar harga yang mahal untuk nyaris tidak keluar dari pengepungan.
Kali ini, mereka secara tidak sengaja melewati sekte sepanjang masa atas nama kakak senior Fang dan mengejek Lu Qianqian. Pada akhirnya, mereka kembali ke sekte dengan luka di sekujur tubuh mereka, yang merupakan akhir yang relatif baik. Hall Master Li sangat efisien. Hanya dalam beberapa hari, dia mengumpulkan informasi tentang Taixuan Shengsong. Patriark, lapornya, kakak senior Fang yang disebutkan wanita itu adalah Fang Lingyu, murid baru Taixuan Shengsong yang paling menonjol. Apakah dia memiliki dendam terhadap Lu Qianqian? Jun Changqiao bertanya. Li Luoqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu untuk saat ini. Ola Gerimis hanya dapat memperoleh informasi tentang sekte tersebut, tetapi itu hanya sepihak. Adapun masalah di antara para murid, tidak ada yang membicarakannya, jadi tidak ada cara untuk mengetahuinya. Lebih memperhatikan wanita ini, kata Jun Changqiao. Ya, huf. Di ruang sayap pelataran dalam, momentum kemajuan meningkat. Hampir 100 murid berhasil menerobos ke alam Raja Bela Diri dengan bantuan pil Raja Bela Diri. Sekte sepanjang masa memiliki lebih banyak murid rilem Raja Bela Diri sekarang, tetapi mereka masih sedikit kekurangan dalam Kaisar Bela Diri. Aku bilang 4. Jun Changqiao menangis dan berkata, tidak bisakah kamu menggunakan lebih banyak kekuatan dan menerobos ke alam Kaisar Bela Diri dengan cepat? Patriark, kita sudah menggunakan banyak kekuatan. Jiang Ya terdiam dan berkata, tapi sangat sulit untuk menerobos ke alam Kaisar Bela Diri tanpa pemahaman seni bela diri yang lebih tinggi. Dia dan saudara-saudara Ning telah mencapai puncak alam Raja Bela Diri sejak lama, tetapi setelah sekian lama, masih belum ada tanda-tanda mereka menerobos ke alam Kaisar Bela Diri. Mendesah, Jun Changqiao menghela nafas. Hal-hal seperti menerobos ke alam berikutnya tidak bisa terburu-buru. Lupakan, Jun Changqiao berkata, ayo pergi dan pulihkan diri dulu. Dia memilih hari dan memasuki alam rahasia ruang waktu. Tetapi sebelum dia pergi, dia secara khusus memberitahu Su Xiaomo untuk tidak memberi Raja Ungu makanan apapun dan membuatnya kelaparan selama beberapa hari. Tentu saja, pengeboman berlanjut setiap hari. Dengan target yang sangat tahan lama, kemampuan artileri Xiao Ziji terus meningkat. Dia bahkan bisa menembak dengan akurat saat bergerak dengan kecepatan tinggi. Tidak peduli berapa banyak dia dibombardir, Raja Ungu tidak peduli. Tapi yang tidak bisa dia toleransi adalah makanannya dipotong. Menggerutu, mengomel, di ruang bawah tanah, perut Raja Ungu gagal memenuhi harapannya dan berkata dengan lemah, aku sangat lapar. Perutnya telah diberi makan oleh Liu Wanshi. Setelah tidak makan selama 2 hari, dia menjadi lebih lemah daripada ketika dia dibombardir. Apakah dia makan makanan atau racun ilegal? Pada hari keempat, bau makanan tercium dari jendela. Raja Ungu berjuang untuk berdiri, tetapi tangannya dengan lemah meraih jendela besi yang dingin dan berkata, Raja ini ingin makan, Raja ini ingin makan. Makan itu baik-baik saja. Suara Jun Changqiao datang, serahkan padaku. Anda, Raja Ungu segera mengerti bahwa orang ini sengaja menggunakan makanan untuk memaksanya tunduk. Jadi dia dengan marah berkata, Raja ini tidak akan pernah tunduk pada manusia bahkan jika aku mati kelaparan. Kalau begitu teruslah kelaparan, kata Jun Changqiao. Jadi, Raja Ungu kelaparan selama 3 hari lagi. Yang paling sial adalah Zhao Doudou, karena dia juga kelaparan. Selama periode ini, dia hanya bisa menggunakan air untuk memuaskan rasa laparnya. Kakak laki-laki, Anda ingin menyiksa binatang roh ini, mengapa Anda membawa saya? Berderak. Keesokan harinya, pintu terbuka dan sinar matahari yang telah lama ditunggu-tunggu bersinar masuk. Su Xiaomo masuk dan meletakkan semangkuk nasi goreng di atas meja. Dia melambai pada Zhao Doudou dan berkata, ayo makan. Ketika Zhao Doudou, yang awalnya kelelahan, mendengar kata, makan, dia segera berdiri dan bergegas ke meja. Dia bahkan tidak mengambil sumpitnya dan langsung mengambil nasi dengan tangannya untuk dimakan. Raja Ungu juga ingin pergi, tetapi dihentikan oleh Su Xiaomo dan berkata, kamu tidak punya bagian. Kunyahlah. Zhao Doudou, yang telah kelaparan selama beberapa hari, melahap semangkuk nasi goreng. Dia makan sampai air mata hampir keluar. Meneguk, Raja Ungu menelan ludahnya. Meskipun dia berusaha keras untuk memutar kepalanya dan tidak melihat pria yang sedang makan itu, bola matanya dengan jujur bergerak ke arah yang berlawanan. Sangat memuaskan. Setelah makan nasi goreng, Zhao Doudou menyentuh perutnya dan berbaring di papan kayu. Dia merasa hidupnya telah mencapai puncaknya. Sialan. Raja Ungu menunggu Su Xiaomo pergi dan berjalan ke meja dengan susah payah. Ketika dia melihat bahwa tidak ada sebutir nasi pun di mangkuk, matanya memerah karena marah.
Lanjut, para murid sekte sepanjang masa akan memberi Zhao Doudou semangkuk nasi goreng seperti yang dijanjikan. Dia sangat menginginkannya. Menderita, raja ini akan bertahan, sungguh lesat. Suatu hari, ketika Zhao Doudou berbaring setelah makan nasi goreng, Raja Ungu berjalan lagi. Ketika dia melihat bahwa masih ada sebutir nasi yang tersisa di mangkuk, matanya berbinar. Dia berusaha keras untuk mengambil mangkuk dan menyandarkan kepalanya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga kirinya, "Kamu adalah Raja Ungu. Kamu adalah raja dari ras binatang. Mengapa kamu membungkuk di atas sebutir beras? Dengarkan aku dan pecahkan mangkuknya." Petik 2. Ya, raja ini adalah raja dari ras binatang. Saya harus bertahan. Tepat ketika Raja Ungu hendak mengangkat mangkuk, sebuah suara terdengar di telinga kanannya, "Manusia memiliki pepatah. Seorang pria hebat dapat meregangkan dan membungkuk. Sekarang Anda berada dalam situasi putus asa, Anda harus memikirkan cara untuk bertahan untuk memiliki kesempatan untuk melihat cahaya hari lagi. Hancurkan, makan itu." Kedua suara itu bertengkar di telinganya. Ekspresi Raja Ungu mengerikan saat dia terjebak dalam dilema. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya untuk membuat kedua suara itu menghilang sepenuhnya. Kemudian, dia menjulurkan lidahnya dan menyentuh sebutir nasi di sisi mangkuk. Dia menempelkannya dan menariknya kembali. Meskipun itu hanya satu butir beras. Tetapi dengan kombinasi bahan-bahannya, itu memancarkan rasa yang paling mie. Ledakan, Raja Ungu disambar petir lagi. Rambutnya yang terbakar berdiri lagi. Jiwanya berlari di bawah matahari terbenam lagi, mengejar masa muda dan masa kecil yang telah berlalu. Terlalu enak, Raja Ungu meletakkan mangkuk dan menekankan tangannya di atas meja. Dia berusaha keras untuk menopang tubuhnya yang lemah. Air mata seukuran kacang menetes. Memukul, semangkuk nasi goreng panas muncul di bidang penglihatannya. Jun Changqiao berdiri di samping dan mendorong ke depan dengan tangannya, berkata, "Saya telah berubah pikiran. Saya tidak ingin Anda tunduk. Saya hanya ingin Anda memasuki sekte sepanjang masa." Masuk sekte sepanjang masa. Raja Ungu berusaha keras untuk mengangkat kepalanya. Matanya berkilat marah, berkata, "Apa perbedaan antara ini dan tunduk?" "Ada perbedaan." Jun Changqiao berkata, "Jika kamu tunduk, kamu akan menjadi seorang pelayan. Jika kamu memasuki sekte, kamu akan menjadi seorang murid. Debis Rache tidak akan pernah menjadi budak," kata Raja Ungu. Jun Changqiao mendorong nasi goreng ke depan lagi, berkata, "Saya akan menyediakan makanan dan akomodasi." "Kamu menghina Raja ras binatang," Raja Ungu berkata dengan marah. Jun Changqiao berkata, "Nasi goreng ada di depanmu sekarang. Jika kamu setuju, makanlah. Jika tidak, aku akan menjatuhkannya. Keputusan ada di tanganmu." Raja Ungu menundukkan kepalanya dan melihat semangkuk nasi goreng panas. Dia membuat keputusan yang sulit di dalam hatinya. "Jun Patriark," Zhao Doudou berkata dengan lemah, "dia tidak akan memakannya. Aku akan memakannya." "Kalau begitu makanlah," kata Jun Changqiao. Zhao Doudou bergegas mendekat dan hendak mengambil semangkuk nasi goreng sambil tersenyum. Raja Ungu tiba-tiba menoleh dan berkata dengan tatapan tajam, "Enyahlah." Memukul, dia duduk dan mengambil sumpitnya. Dia memandang Jun Changqiao dan berkata, "Ayo buat kesepakatan. Aku hanya akan menjadi murid, bukan budak. Aku akan menyediakan makanan dan akomodasi," kata Jun Changqiao. Raja Ungu tidak bisa menahan diri lagi dan mulai makan dengan suapan besar. Ketika butiran nasi goreng menggelinding di mulutnya, dampak dari makanan lezat itu membuatnya merasa seperti sedang berlari ke kedalaman alam semesta untuk mengejar martabat yang berangsur-angsur memudar. Memukul, Jun Changqiao mengeluarkan formulir pendaftaran dan menulis, "Raja Ungu jelas tidak bisa digunakan sebagai nama. Mari kita gunakan Zisu sebagai gantinya." Raja Ungu mengabaikannya dan melanjutkan makan nasi gorengnya. Setelah beberapa saat, dia menyelesaikannya dengan bersih dan berkata, "Mangkuk lagi." Jun Changqiao meletakkan formulir entry di depannya dan memberinya tinta. "Letakkan sidik jarimu di namamu. Ada sepanci besar nasi goreng di dapur. Makanlah sebanyak yang kau mau." Mendengar ada panci besar, mata Raja Ungu berbinar. Dia tidak ragu untuk meletakkan sidik jarinya pada nama, Zisu. Ding, anggota sekte, 2.150.000. Petik 2, Jun Changqiao mengambil kembali formulir pendaftaran dan berkata pada dirinya sendiri, "Akhirnya, aku menurunkan orang ini. Xiao Mu, cepat dan lepaskan rantai kaki adik laki-lakimu." "Ya, kakak." Rantai yang mengikat kaki Raja Ungu dilepaskan. Itu terhuyung-huyung keluar dari sel. Karena saat itu tengah hari dan matahari sedikit panas,
ia tidak bisa membiasakan diri dan mengulurkan tangan untuk menghalangi matahari. Manusia sialan, raja ini pertama-tama akan berpura-pura menjadi ular. Tunggu sampai tubuhku pulih, tunggu sampai aku mendapatkan kembali kekuatanku, lalu aku akan menginjak-injakmu dan murid sektemu di bawah kakiku. Memukul, tiba-tiba, sepasang celana dalam terbang dan mengenai wajah Raja Ungu. Jun Changqiao berkata, tusuk gigi, jangan biarkan terbuka di luar. Ini adalah celana dalam yang tidak bisa dihancurkan dari Supreme Goods. Tidak hanya berbentuk segitiga, tetapi juga berwarna merah. Itu harus sama dengan Superman. Smack SMK. Raja Ungu duduk di kafetaria dan makan nasi goreng dalam suapan besar. Karena sudah memakai pakaian dalam Yang pembaca bisa melepas mozaik itu sendiri. Satu hitam dan dua hitam terus meletakkan segala macam makanan lezat di atas meja. Setelah Liu Wanxi selesai, dia duduk di sampingnya dan tersenyum. Masakan kakak senior enak, kan? Purple Craggy Monster Monarch berhenti dan bertanya, kamu yang membuat ini? Ya, Liu Wanxi berkata, karena Anda telah menjadi murid sekte, saya akan bertanggung jawab atas makanan Anda di masa depan. Raja Ungu tidak mengatakan apa-apa lagi dan memakan semua jenis makanan lezat. Jiwanya terus berlari di bawah matahari terbenam, tetapi martabat Raja Ras Binatang mengejarnya semakin jauh. Tanda pisah. PS. Bab ini adalah 2 dalam 1. Hari terakhir Februari, silakan pilih. Jika Anda tidak memilih, itu akan disegarkan besok. Binatang tidak akan pernah menjadi budak. Maaf, saya hanya seorang murid, bukan budak. Bahkan jika saya mati kelaparan, saya tidak akan makan. Maaf, tapi raja ini menanggung penghinaan demi dinasti kekaisaran. Sama seperti itu, Raja Ungu, yang tidak bisa menahan godaan makanan lezat, berkompromi dan menjadi murid sekte sepanjang masa. Apakah kamu baru? Petik 2, petik 2. Aku bertugas menutup pintu, kamu bertanggung jawab membuka pintu. Petik 2, petik 2. Di depan pintu, Raja Ungu dan He Wudi berdiri berhadapan. Mereka seperti dua dewa pintu. Jun Changqiao masih sedikit khawatir. Dia takut Raja Ungu tidak tulus dan akan pergi setelah lukanya sembuh. Orang seperti itu yang bisa mengalahkan dan mengendalikan binatang buas, dia tidak bisa membiarkannya pergi. Gadis kecil, Jun Changqiao mengingatkannya, aku akan menyerahkan orang ini padamu. Buatkan makanan enak untuknya setiap hari sehingga dia tidak akan bisa membebaskan dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menggunakan makanan lezat untuk menggodanya. Liu Wanxi mengangguk. Dalam aspek ini, dia sangat percaya diri. Benar, setelah kembali ke aula utama, Jun Changqiao bergumam, gadis kecil ini memasak untuk sekte setiap hari. Dia seharusnya memiliki banyak poin prestasi, kan? Dia membuka panel sistem dan mengklik pavilion Lingyan. Dia menemukan nama Liu Wanxi dan mencocokkannya. Poin prestasi yang muncul adalah 100, dan tombol konfirmasi muncul. Seperti yang diharapkan, Jun Changqiao berkata dengan terkejut, gadis kecil itu juga telah bekerja keras dan memberikan kontribusi besar. Tentu saja, dia adalah orang yang menyiapkan 3 kali makan sekte sehari. Meskipun seni bela diri gadis kecil ini tidak luar biasa, dia berkontribusi banyak pada sekte. Dia harus memiliki salah satu dari 24 tempat ini. Jun Changqiao mengklik konfirmasi, dan banyak opsi muncul. Liu Wanxi sudah sangat sibuk mengatur makanan begitu banyak orang setiap hari. Jadi, setelah memikirkannya, dia memilih tombol lewati di bagian akhir. Tuan rumah masih memiliki hati nurani, kata sistem itu. Jun Changqiao mengabaikannya dan berpikir, ketika Xiao Ziji memenuhi persyaratan, aku akan memberinya hak untuk mengoperasikan Foundry Pavilion. Ketika Su Xiaomo memenuhi persyaratan, saya akan memberinya hak untuk mengoperasikan Pavilion Mantra. Untuk menjadi penjaga toko lepas tangan yang tampan dan elegan di masa depan, dia sudah membuat pengaturan untuk murid-muridnya sebelumnya. Setelah Jun Changqiao membuat pilihannya, Liu Wanxi, yang sedang menyiapkan bahan-bahan di dapur, tiba-tiba memancarkan aura agung. Bagaimana situasinya? Gadis kecil itu merasa tangannya sedikit hangat. Jadi, ketika dia melihat ke atas, dia melihat asap putih mengepul dari tangannya, seolah-olah akan terbakar. Ini akan terbakar. Liu Wanxi melebarkan matanya. Meskipun dia terkejut dengan situasi yang tiba-tiba, dia tidak panik. Meskipun tangannya panas, dia tidak merasakan sakit. Bahkan, dia merasa sedikit nyaman. Huf. Telapak tangannya, yang semakin panas, tiba-tiba terbakar. Patriark, Liu Wanxi menyeret tangannya yang tertutup api dan berlari ke aula utama. Dia berseru, tanganku terbakar.
Jun Changqiao sangat terkejut. Dia, yang memiliki tubuh api suci, dapat merasakan bahwa api di tangan gadis kecil itu tidak terkondensasi dari seni refleksi surga 5 elemen. Sistem berkata, ini adalah api dewa kompor. Kompor api dewa. Sederhananya, api ini sangat langka. Itu tidak lebih lemah dari beberapa benih api tingkat dewa. Namun, penggunaannya bukan untuk bertarung, tetapi untuk memasak. Mulut Jun Changqiao berkedut. Kalau begitu tidak ada gunanya. Sistem berkata, tidak ada gunanya bagi orang sepertimu yang hanya tahu cara memasak mie instan. Namun, bagi Liu Wanxi, yang mahir memasak, itu jelas merupakan harta yang tak ternilai. Itu benar. Wow, pada saat ini, Liu Wanxi berteriak, Patriark, lihat. Ada kata-kata di punggung tanganku. Jun Changqiao buru-buru melihat ke atas dan melihat bahwa api dewa kompor secara bertahap melemah. Kata, kompor, muncul di punggung tangan gadis kecil itu, dan kemudian perlahan menghilang. Dia membuka paviliun asap ungu dan melihat bahwa kertas dengan nama Liu Wanxi memiliki gambar masakannya di atasnya. Pada saat yang sama, ada kata, kompor, besar di atasnya. Dia mengerti. Setiap murid yang memasuki paviliun Lingyan akan memiliki kata sebagai nama kode. Gadis kecil itu bertanggung jawab atas kafetaria, jadi dia diberi kata, kompor. Tunggu, pada saat ini, Jun Changqiao terkejut melihat ada garis kecil kata-kata di bawah gambar. Dikatakan, poin merit, 5.000.000. Bagaimana mungkin ada poin prestasi? Bagaimana batasnya meningkat dari 100 menjadi 1000? Jun Changqiao buru-buru melihat gambar Li Qingyang dan menemukan bahwa ada poin prestasi di bawahnya, tapi itu hanya 501.000. Sistem berkata, tampaknya murid yang memasuki paviliun asap ungu memiliki kesempatan untuk naik level. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Qingyang dan Dudu seharusnya bisa mendapatkan 1000 poin. Adapun Qian dan Xing Chen, mereka harus berterima kasih kepada para dewa jika mereka bisa mendapatkan 100 poin. Kepala keluarga, Liu Wanxi berkata dengan penuh semangat, saya memiliki benih api baru di tubuh saya. Jun Changqiao berkata, itu adalah api dewa kompor yang langka. Ini akan sangat membantu untuk masakanmu. Apakah begitu? Meskipun Liu Wanxi tidak tahu tentang api dewa kompor, dia senang itu membantu masakannya. Saya akan mencobanya. Gadis kecil itu buru-buru kembali ke dapur dan berkomunikasi dengan benih api di tubuhnya. Api keluar dari telapak tangannya dan menyatu dengan kompor. Pada saat itu, Liu Wanxi merasakan suhu panci dan segala isinya. Aku merasa seperti akulah kompornya. Mendesis. Liu Wanxi menuangkan minyak dan menunggu panci memanas. Kemudian, dia mengambil pisau dapur dengan tangan kirinya dan melemparkan irisan paprika hijau dan jahe. Dia sudah sangat akrab dengan api dewa kompor dan dapat secara akurat memahami rasa terbaik dari bahan-bahan dalam minyak. Sangat ajaib, Liu Wanxi terkejut. Sesaat kemudian, sepiring daging babi suwir dengan paprika hijau telah matang. Dia buru-buru memanggil Jun Changqiao dan berkata, Patriark, cobalah. Aku bisa tahu itu kelezatan hanya dengan menciumnya. Jun Changqiao mengambil sumpit dan menggigitnya. Dia berdiri di sana dan merasa seolah-olah jiwanya telah terbang ke matahari terbenam untuk mengejar mimpinya. Raja Ungu melangkah ke kafetaria. Ujung hidungnya mengendus aroma harum yang menyapu dirinya, dan dia hampir melayang dengan kakinya dari tanah. Saudara muda, datang dan coba juga, kata Liu Wanxi sambil tersenyum. Raja Ungu berjalan mendekat, mengambil sumpit dan menggigitnya. Kemudian, rambut ungunya berdiri dan jiwanya terbang ke matahari terbenam. Hasil dari, di kafetaria, Jun Changqiao dan Raja Ungu berjalan berputar-putar di sekitar meja makan. Mereka tampaknya telah jatuh ke dalam fantasi yang tak terbatas. Kamu adalah angin dan aku adalah pasir, menjerat dan berlama-lama di seluruh dunia. Liu Wanxi, yang tinggal di paviliun Lingyan, dianugerahi kata, kompor. Meskipun dia tidak meningkatkan ranah atau akar rohnya, dia mendapatkan api dewa kompor yang paling kuat. Nyala api ini memberi pengguna persepsi yang kuat selama proses memasak, memungkinkan mereka untuk mengontrol bumbu, makanan, dan panas dengan sempurna. Liu Wanxi sangat gembira. Dia sangat yakin tentang God of Cookery Competition di masa depan. Tentu saja, manfaatnya tidak terbatas pada kualitas hidangan yang sempurna. Ini juga akan sangat membantu penelitiannya tentang bagaimana meningkatkan kekuatannya di masa depan. Orang-orang yang paling bahagia adalah murid dari sekte sepanjang masa. Karena setiap semangkuk nasi dan setiap piring hidangan adalah makanan lezat yang meninggalkan sisa rasa yang tak ada habisnya. Di masa depan, ketika saatnya makan, mereka pasti akan melihat Raja Ungu dengan cemas menunggu di kafetaria.
Tanpa keraguan, perut orang ini sudah benar-benar jatuh. Jun Patriark tidak perlu khawatir. Selama Liu Wanxi adalah ketua aula dari aula makan, Raja Ungu akan menjadi murid sekte sepanjang masa. Dengan bantuan api Dewa Kompor, keterampilan kuliner Liu Wanxi meningkat pesat. Orang-orang yang paling diuntungkan secara alami adalah para murid sekte sepanjang masa. Karena mereka memiliki makanan lezat setiap hari, kultivasi mereka jauh lebih baik. Contoh lain adalah Raja Ungu. Setelah dibombardir begitu lama, dia tampak sedikit kuyu. Setelah makan makanan Liu Wanxi selama beberapa hari, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Itu bahkan bisa digambarkan sebagai kelahiran kembali. Gadis, suatu hari, Raja Ungu membuka pintu dan menyelinap ke dapur. Bisakah Anda memberi raja ini makanan khusus? Adik muda, Liu Wanxi memegang sendok dan berkata dengan serius, sudah berapa kali aku bilang, jangan panggil aku raja, panggil aku. Oke, aku. Raja Ungu tersenyum dengan wajah gemetar. Mendesah, iblis yang mati bahkan sebelum dia mulai magang ini benar-benar yakin dengan keahlian kuliner Liu Wanxi. Mau makan apa? Aku akan makan apapun yang kamu buat. Aku tidak pilih-pilih. Pergi ke kafetaria dan tunggu. Oke, Raja Ungu buru-buru duduk di kafetaria. Ketika dia berpikir untuk bisa makan makanan lezat lagi, air liurnya mengalir keluar. Makanannya ada di sini. Setelah beberapa saat, Liu Wanxi menyajikan dua hidangan. Salah satunya adalah kentang parut, yang lainnya adalah toge goreng. The Purple Craggy Monster Monarch mengalami gangguan mental. Kenapa mereka semua vegetarian? Tidak makan, Liu Wanxi berkata, kalau begitu aku akan mengambilnya. Jangan. Raja Ungu buru-buru menghentikannya. Dia mengambil sumpit dan tersenyum, aku akan makan. Meskipun binatang mengamuk terutama makan daging, di bawah korosi makanan rumahan Liu Wanxi, mereka masih menunjukkan ekspresi berlebihan. Terlalu lezat, Hong. Di ruang pelatihan, Xiao Ziji meninju mesin penguji. Melihat peningkatan kekuatan, dia berkata, saudari, makan seteguk nasi goreng kekuatanmu memiliki efek yang sama seperti makan semangkuk. Itu keren, Liu Wanxi melompat dengan gembira. Setelah mendapatkan api Dewa Kompor, gadis kecil itu menyempatkan diri untuk mempelajari makanan. Pertama, dia meningkatkan kekuatan nasi goreng. Di masa lalu, itu hanya akan meningkat setelah makan seluruh mangkuk nasi goreng kekuatan. Sekarang, makan seteguk memberinya kekuatan yang sama. Itu pasti terobosan. Tidak buruk. Jun Changqiao berkata, teruslah bekerja keras dan buat lebih banyak makanan untuk membuat sesama murid kita lebih kuat. Ya, dengan pujian dan dorongan Patriark, Liu Wanxi mulai menantang bidang baru dan tidak dikenal. Langkah selanjutnya adalah meneliti nasi goreng defensif dan tipe kecepatan. Setelah cooldown wilayah rahasia ruang waktu berakhir, Jun Changqiao memasukinya sekali lagi. Ketika dia keluar, basis kultivasinya telah pulih sepenuhnya. Seluruh orangnya menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Aku akhirnya bisa menghancurkan experience talisman. Setelah mengalahkan leluhur suci evolusi besar dalam pertempuran naga harimau untuk supremasi, ia memperoleh 2 jimat pengalaman, yang meningkatkan kultivasinya ke kelas 5. Sekarang dia memiliki 4 lagi, dia menghancurkan mereka dan berhasil menembus ke kelas 7. Orang lain harus berusaha keras untuk menerobos. Namun, dia bisa dengan mudah menerobos dengan bantuan jimat, yang benar-benar bisa membuat semua Wu Huang cemburu. Apa yang membuat iri? Bukankah aku menukarnya dengan mengelola sekte? Ledakan. Di ruang pelatihan, Jun Changqiao mengumpulkan kekuatannya dan langsung meninju mesin penguji. Akibatnya, sekelompok kode acak muncul. Dia tercengang dan berkata, apakah pukulanku mematahkannya? Sistem berkata, evaluasi kekuatan mesin penguji memiliki batas atas. Jika melebihi batas atas, itu tidak akan ditampilkan secara akurat. Saya mengerti. Selain itu, jika tuan rumah bertarung dengan lawan yang kuat pada levelnya saat ini, kecuali dia memiliki kekuatan yang luar biasa, sangat sulit untuk menentukan hasil pertempuran melalui nilai kekuatan murni. Itu benar, setelah Jun Changqiao menerobos ke Kaisar Tier, penggunaan atribut langit dan bumi dan domain Qi tidak dapat diukur dengan nilai-nilai sama sekali. Semakin tinggi levelnya, semakin penting momentum dan pergerakannya dalam pertempuran. Misalnya, sidik jari yang membombardir Ye Xingchen tidak dapat diukur dengan nilai kekuatan. Tekanan dan atribut surga dan bumi yang dalam yang terkandung di dalamnya sudah sangat menakutkan. Beri aku beberapa poin kontribusi lagi untuk menerobos ke puncak Kaisar Tier dan mengaktifkan misi epik. Setelah menyelesaikannya, aku akan memasuki Saint Tier sekaligus.
kata Jun Changqiao. Sistem mengingatkan, pemahaman tuan rumah tentang pedang Dao sekarang terbatas pada tingkat kaisar. Tanpa tingkat yang lebih tinggi, menerobos ke tingkat Saint tidak diragukan lagi adalah fantasi. Tidak masalah, aku bisa respawn. Karena toko memiliki Sword Dao Aptitude Fluid kelas pemula dan menengah, pasti ada kelas atas, dan kelas dewa. Selama mereka muncul kembali dan dikonsumsi, dia akan memilikinya. Semoga berhasil, kata sistem. Dalam 2 bulan terakhir, Iron Bonetown telah berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak hanya memiliki sejumlah besar penduduk tetap, tetapi berbagai toko juga telah dibuka satu demi satu. Makanan, minuman, pakaian, mainan, dan kebutuhan semuanya tersedia. Ini, mainan, disebut menyenangkan, jadi jangan terlalu memikirkannya. Bibi Wang telah berubah menjadi penjaga toko di Yunlei Inn. Penduduk desa King yang lainnya juga telah memulai bisnis, seperti toko daging, toko roti kukus, dan sebagainya. Bantu yang membutuhkan, bukan yang miskin. Jun Changqiao telah memberi mereka tempat tinggal permanen dan sebuah rumah besar. Apakah mereka bisa tinggal di kota di masa depan tergantung pada diri mereka sendiri. Kelompok murid sebelumnya yang telah lulus penilaian tetapi tidak diterima di sekte sepanjang masa juga berkumpul di sini satu demi satu, menunggu untuk menjadi murid sekte sepanjang masa. Toko obat keluarga Ai dan cabang rumah lelang dibuka untuk bisnis. Lelang pertama menarik sejumlah besar seniman bela diri asing. Bibi Wang Xin penuh sesak dengan tamu. Jika mereka tidak dapat membantu, para murid sekte sepanjang masa akan datang untuk membantu. Tentu saja, itu juga untuk misi sekte. Seluruh Iron Bonetown menjadi semarak karena semakin banyak tamu yang masuk dan keluar. Kadang-kadang, ketika mereka melihat murid-murid sekte sepanjang masa dengan seragam sekolah cerah mereka, mata mereka akan selalu dipenuhi rasa hormat dan iri. Jun Changqiao, yang sedang berbaring di atap mansion, mengunyah buntut rubah hijau. Dia melihat para seniman bela diri di jalan dan tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa membangun kota akan memberinya rasa pencapaian serta mengembangkan sekte. Kepala keluarga, Li Luoqiu mentransmisikan suaranya, Tuan Muda kedua Tang ada di sini untuk berkunjung. Kota tulang besi ini, yang terletak di kaki sekte sepanjang masa, memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan. Rumah lelang keluarga Ai terletak di kota. Lelang di awal setiap bulan juga diadakan di sana. Pasti akan menarik banyak seniman bela diri dalam jangka panjang. Tidak, saya harus memikirkan cara untuk membuka toko di sana dan memperluas bisnis keluarga saya di sana. Keluarga Yangzu di barat daya yang memiliki pandangan bisnis ke depan telah memperkirakan bahwa Iron Bonetown pasti akan memiliki potensi tak terbatas di masa depan. Oleh karena itu, mereka semua menggunakan koneksi mereka dengan harapan dapat membeli sebidang tanah. Sayangnya, Jun Changqiao sangat ketat dalam pemilihannya. Dia hanya mengizinkan kerabat murid-muridnya dan beberapa keluarga bisnis di Kabupaten Qingyang untuk pindah. Hampir tidak ada harapan bagi orang luar untuk masuk. Semakin banyak keluarga tergoda. Lambat laun, menjadi hal yang sangat mulia untuk bisa memasuki Iron Bonetown dan membuka bisnis di sana. Beberapa hari kemudian, sebuah berita mengejutkan menyebar ke seluruh benua. Tuan muda kedua dari keluarga Tang di kota Kekaisaran Sage Besar secara resmi mengumumkan bahwa apotek Tang akan dibuka di kota tulang besi. Keluarga Tang yang kaya benar-benar membuka apotek di Iron Bonetown. Apotek Tang sangat populer baru-baru ini. Banyak kota besar di negara bagian dan kabupaten belum membuka cabang, tetapi sebuah kota kecil telah membukanya. Ini benar-benar tidak terduga. Tidak lama kemudian, berita lain menyebar. Keluarga Tang hanya membuka cabang apotek Tang di Iron Bonetown. Keluarga bisnis yang cerdas segera menyadari bahwa tuan muda kedua dari keluarga Tang pasti telah berdiskusi dengan sekte sepanjang masa. Kalau tidak, dia tidak hanya akan membuka cabang di barat daya Yangzu. Ramuan yang dijual oleh apotek Tang telah lama terkenal di 9 negara. Kota tulang besi di barat daya Yangzu adalah satu-satunya yang memiliki cabang. Pasti akan menarik lebih banyak seniman bela diri untuk membelinya, yang akan berbagai bisnis di kota. Kota tulang besi akan meledak. Setelah tuan muda kedua dari keluarga Tang membuat pengumuman, pasukan besar dan keluarga di barat daya Yangzu yang sudah lama ingin membeli ramuan bergegas. Bahkan seniman bela diri dari Southern Desolate State terdekat dan Western Cloud State datang. Kota yang baru dibangun itu dipenuhi orang. Tingkat kemakmuran tidak kalah dengan kota Qingyang yang bersejarah. Toko pil keluarga Tang didirikan di kota tulang besi yang baru dibangun, dan pengaruhnya sangat besar. Dalam hal jarak, kota tulang besi jelas lebih nyaman daripada negara berdaulat pusat. Karena negara bagian dan kabupaten di sekitarnya memiliki kebutuhan,
mereka pasti tidak akan menyerah pada yang dekat dan mencari yang jauh. Kota tulang besi, yang memiliki bisnis keluarga besar, segera menarik prajurit bela diri dari seluruh dunia. Selama mereka masuk, mereka pasti harus mengeluarkan uang. Belum lagi membeli perbekalan, setidaknya mereka membutuhkan makanan dan penginapan. Oleh karena itu, penginapan yang dibawa Bibi Wang penuh setiap hari, dan bisnisnya sangat bagus. Kota ini hanya dalam tahap pembangunan. Pertama, untuk membangun reputasi dan menarik lalu lintas. Ketika mencapai skala tertentu di masa depan, Jun Changqiao pasti akan memikirkan cara untuk mendapat untung darinya. Jun Patriark, Tang Ren duduk di aula mansion dan tertawa, toko pil yang didirikan di sini, keluarga Tang saya hanya dalam nama, semua keuntungan akan menjadi milik sekte Anda. Untuk berteman dengan Jun Changqiao di tingkat yang lebih dalam, dia tidak peduli dengan keuntungan. Bagaimanapun, dia masih bisa terus berkembang di negara bagian lain. Lebih-lebih lagi, ketika bisnis pil menjadi semakin populer, lelaki tua itu sering mencarinya untuk berbicara. Kadang-kadang, mereka mendiskusikan bisnis dan rencana bisnis keluarga di masa depan. Tang Ren jelas bahwa dia telah menerima pengakuan. Jika itu di masa lalu, meskipun dia kadang-kadang dipanggil, itu tidak akan terlalu sering. Datang ke Yangzhou Barat Daya untuk mengunjungi sekte sepanjang masa adalah langkah yang tepat. Itu adalah langkah yang tepat. Sepupu, Paman, terima kasih telah berbelas kasih dan memberi saya sekte terpencil ini. Kalau tidak, bagaimana saya bisa secara bertahap mendapatkan pengakuan orang tua itu? Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, Jun akan menerima undanganmu. Orang ini sama sekali tidak sopan. Tang Ren berkata, Jun Patriark, Tang ini juga menjalankan bisnis lain, saya ingin tahu apakah mungkin untuk mendirikan cabang di kota tulang besi. Dia bisa melihat bahwa Jun Changqiao ingin mengembangkan kota tulang besi. Dengan rumah lelang dan toko pil keluarga Ai, prospek pengembangannya sangat bagus, dan ada juga nilai investasinya. Tidak masalah, kata Jun Changqiao, karena dia ingin membuat tanah suci seni bela diri untuk disembah dunia, kota tulang besi harus dilengkapi dengan baik. Berbagai bisnis keluarga Tang tidak diragukan lagi akan menarik lebih banyak perhatian. Beberapa hari kemudian, bisnis utama Tang Ren mendirikan cabang di kota tulang besi. Ada toko senjata dan toko baju besi, tapi daya tarik utamanya tentu saja toko batu roh. Ini adalah kota yang baru didirikan, dan bahkan tidak ada cukup penduduk tetap. Padahal, semua fasilitas sudah lengkap. Itu benar-benar menakjubkan. Cek, banyak prajurit yang memasuki kota berjalan di jalan utama yang dipenuhi dengan segala macam toko seni bela diri. Mereka semua berseru, saya khawatir kota-kota di provinsi dan kabupaten tidak lebih dari ini. Kepala keluarga, Li Qingyang berkata, kota ini sedikit kecil, tetapi dapat diperluas kapan saja. Tidak ada terburu-buru. Jun Changqiao berkata, selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Saat ini, fokus utamanya masih pada pengembangan sekte. Begitu kota itu dibangun, dia akan membiarkan alam mengambil jalannya. Pergi dan panggil Ziming, kata Jun Changqiao. Ya. Li Qingyang mundur. Tidak lama setelah dia pergi, Raja Ungu masuk dengan tusuk gigi di mulutnya. Dia sepertinya bersenang-senang. Jun Changqiao melihat bahwa dia mengenakan pakaian dalam merah dan bertanya, di mana seragam sekolahmu? Ini tidak nyaman. Raja Ungu berkata, aku melepasnya. Jun Changqiao menangis dan berkata, apakah kamu seorang eksibisionis? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Jika tidak, saya akan berjaga-jaga, kata Raja Ungu. Mengetahui bahwa orang ini adalah binatang roh dan sedikit sulit diatur, Jun Changqiao tidak keberatan. Sebaliknya, dia bertanya dengan serius, telur apa yang kamu bicarakan? Raja Ungu, yang awalnya cukup arogan, hampir memiliki keinginan untuk berjongkok di sudut dan menangis ketika mendengar kata telur. Sial, jika bukan karena telur ini, apakah raja ini akan berakhir seperti ini? Tapi, sekali lagi, itu tidak terjadi. Sepertinya tidak rugi memakan makanan yang dimasak oleh gadis kecil itu setiap hari. Raja bukan lagi raja di masa lalu. Hanya dalam beberapa hari, dia telah melupakan ambisinya untuk tahta. Telur yang saya bicarakan adalah telur yang dijaga oleh naga api, kata Raja Ungu. Itu memang terkait dengan naga kecil. Jun Changqiao bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu meletakkan telur itu. Ekspresi Raja Ungu tiba-tiba membeku. Kemudian, dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan meraung, saya laki-laki. Bagaimana saya bisa bertelur? Lalu siapa yang meletakkannya? Jun Changqiao bertanya. Raja Ungu menjadi tenang dan berkata dengan marah, saya mengambil telur ini.
Di mana kamu mengambilnya? Alam atas. Alam atas. Mata Jun Changqiao dipenuhi dengan keheranan. Dia berkata, ayo, ceritakan semuanya. Jika kamu menyembunyikan sesuatu, jangan datang ke kafetaria untuk makan di masa depan. Raja Ungu berkata dengan marah, kau mengancamku. Ya, petik 2,2. Raja Ungu mengepalkan tinjunya. Dia berpikir tentang bagaimana dia akan hidup di masa depan jika dia tidak bisa makan makanan Liu Wanshi. Mendesah. Dia menghela nafas dan berkata, seperti ini. Raja Ungu bukanlah penduduk asli benua bintang jatuh. Dia datang dari alam atas. Tidak seperti He Wudi, yang dipaksa turun karena tidak bisa mengeluarkan buku pedoman rahasia, dia melakukan beberapa kejahatan. Saat itu, dia mendengar dari seseorang bahwa memakan telur naga dapat meningkatkan keterampilannya selama ribuan tahun. Jadi, dia menyelinap ke wilayah klan naga untuk mencuri telur. Telur-telur itu telah dicuri, tetapi mereka juga telah ditemukan. Kekuatan Raja Ungu benar-benar tak terkalahkan di alam bawah pada waktu itu, tapi dia pasti tidak bisa mengalahkan kekuatan klan naga. Dia hanya bisa mengaktifkan mode buronan. Dalam perjalanan, tidak peduli bagaimana dia merebus atau merebus telur, dia bahkan tidak bisa memecahkannya. Tidak hanya kekuatannya tidak meningkat, tetapi dia juga dikejar oleh kekuatan-kekuatan klan naga di seluruh dunia. Ini tidak diragukan lagi sebuah tragedi. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa dengan paksa merobek ruang terbuka dan melarikan diri ke benua bintang jatuh. Namun, selama proses perjalanan, dia pasti terikat oleh langit dan bumi. Wilayahnya ditekan ke keadaan yang menyedihkan. Jadi, mata Jun Changqiao berbinar. Dia berkata, kamu mencuri telur naga. Ini bukan hanya telur naga. Raja Ungu berkata dengan serius, kemudian, ketika saya melarikan diri, saya mendengar bahwa itu adalah telur naga bercakar 5 yang hanya muncul sekali dalam 100.000 tahun. Setelah menetas, ia dapat berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan menjadi kaisar klan naga. Jun Changqiao mendengar ini dan tiba-tiba melebarkan matanya. Dia sebelumnya berfantasi bahwa orang tua dari pemilik asli tubuh ini mungkin adalah makhluk perkasa dan dia menyembunyikan identitasnya. Dia tidak menyangka naga kecil itu menyembunyikan rahasia. Tidak heran pria kecil ini bisa memadatkan bentuk naga bercakar 5. Itu bukan ilusi, tapi tubuh asli. Jun Changqiao mengerti, makhluk seperti naga pasti yang teratas. Naga 5 cakar adalah simbol kekuatan kekaisaran. Itu benar-benar keren untuk menjadi binatang kontraknya. Kamu mencuri kaisar klan naga masa depan. Kamu pantas mendapatkannya ketika mereka mengejarmu ke seluruh dunia, kata Jun Changqiao. Saat menyebutkan hal ini, Raja Ungu memiliki keinginan untuk menangis. Saya hanya ingin meningkatkan kekuatan saya dan kemudian memimpin bawahan saya untuk menaklukkan dunia. Pada akhirnya, saya mencuri telur naga 5 cakar dari semua hal. Setelah menyebabkan kekacauan besar, saya tidak bisa tinggal di alam atas lagi. Saya hanya bisa datang ke alam bawah untuk berbaring sebentar. Hal terburuk adalah, ketika saya hampir sembuh di benua bintang jatuh, saya mengumpulkan binatang buas lokal dan bersiap untuk melakukan sesuatu yang besar. Sebelum saya bisa melakukan apapun, saya ditekan oleh Wu Sheng. Lalu, Jun Changqiao bertanya. Raja Ungu terus berbicara. Sebenarnya, tidak ada yang lain setelah itu. Itu hanya membawa telur ke bawah dan mencoba memecahkannya, berfantasi tentang memakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, berulang kali gagal. Sebelum disegel, ada ide buruk untuk menetaskannya dengan naga api. Jun Changqiao mogok. Ayolah, meskipun keduanya memiliki kata, naga, mereka bahkan bukan spesies yang sama. Ini tidak seperti aku kehabisan akal. Raja Ungu berkata dengan panik. Pada tahun-tahun itu, tidak ada yang bisa memahami rasa malu dikejar oleh begitu banyak pembangkit tenaga naga karena telur. Tidak ada yang bisa memahami rasa sakit melihat sebutir telur untuk memuaskan dahaga seseorang. Dan ini, adalah pemuda yang pernah meninggal. Jun Changqiao menyesap teh dan berkata sambil tersenyum, ini semua berkat idemu bahwa aku secara tidak sengaja memperoleh telur naga 5 cakar dan binatang kontrak dengan identitas yang luar biasa. Setan Barou Ungu terkejut, telurnya menetas. Berdiri di ruang kerja patriark, mulut Raja Ungu berkedut saat dia melihat naga kecil yang menyerupai ular dan kadal. Ini ditetaskan dari telur naga bercakar 5. Ya, Jun Changqiao mengangguk. Raja Ungu merentangkan kakinya dan menunjuk ke arah naga kecil itu. Ekspresinya hancur saat dia meraung, siapa yang kamu bercanda, itu jelas kadal. Dia pasti telah melihat wujud asli naga di alam atas. Mustahil bagi telur naga bercakar 5 untuk menetaskan hal seperti itu, kecuali yang dicuri bukanlah telur naga melainkan telur abad. Itu menetas dari telur yang kamu curi,
tidak ada keraguan tentang itu. Kata Jun Changqiao. Jika dia tidak melihat naga kecil itu berubah menjadi bentuk 5 cakarnya, dia mungkin akan meragukan apakah orang itu mencuri telur yang salah. Mungkin, Jun Changqiao berhenti dan berkata, ada yang tidak beres selama proses inkubasi. Raja Ungu bertanya, apa yang salah? Jun Changqiao tidak menjelaskannya. Namun, dia menebak bahwa tubuh naga kecil saat ini tidak terlihat seperti naga, dan kemungkinan besar karena dia menggunakan inkubator untuk menetaskannya dan dengan paksa mengubahnya. Jika itu masalahnya, identitas asli naga kecil itu seharusnya adalah naga bercakar 5 yang bermutasi. Itu awalnya spesies paling mulia dari klan naga, jika bermutasi lagi, itu akan mengerikan. Sebagai tuannya, bukankah ia akan mengikuti tuannya dan naik ke surga? Sistem berkata, deskripsi ini sangat indah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Raja Ungu berkata dengan tegas, ini jelas bukan telur yang saya curi, Anda pasti berbohong kepada saya. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mencuri telur di alam atas dan membayangkan bahwa memakannya dapat meningkatkan keterampilannya. Dia tidak akan pernah menerima bahwa itu menetas, dan tidak akan pernah menerima bahwa itu menetas menjadi hal seperti itu. Jika itu adalah naga 5 cakar, itu akan menerima bahwa itu diburu oleh klan naga untuk waktu yang lama dan dipaksa untuk turun ke alam bawah. Namun, itu telah jatuh ke keadaan seperti itu karena telur seabad, pukulan ini tak tertahankan. Menguasai, naga kecil itu berkata dengan malas, siapa orang telanjang ini? Karena dia belum menemukan alasannya, Jun Changqiao tidak membiarkannya bertemu dengan Raja Ungu. Jenis yang sama, naga kecil menyipitkan matanya dan berkata, aku bisa melihat penghinaan di matanya. Itu harus dilakukan. Jika itu naga bercakar 5, Raja Ungu mungkin akan sedikit takut, tapi kadal kecil bukanlah apa-apa baginya. Orang kecil, ia berkata dengan bangga, kamu harus memanggilku Raja. Raja, mata Little Longlong menyempit menjadi garis, dan kulitnya menjadi lebih merah dari sebelumnya. Apa? Raja Ungu menegakkan punggungnya dan berkata dengan bangga, kamu masih belum yakin. Menguasai, Little Longlong bertanya, bisakah aku mengendalikannya? Bercanda denganku, Raja Ungu tersenyum. Bahkan jika orang ini adalah naga 5 cakar, dia masih dalam tahap awal. Lupakan dia dalam kondisi puncaknya, dia bahkan bisa menekannya ke tanah dengan satu tangan. Jun Changqiao berkata, binatang terkontrakku ingin bertarung denganmu. Raja Ungu berkata dengan acuh tak acuh, sejujurnya, hanya senjata Xiao Ziji yang bisa melukaiku di sekte. Siapa lagi yang memenuhi syarat untuk melawanku? Boom! Sebelum dia bisa menyelesaikannya, wajahnya tiba-tiba miring, dan tubuhnya terbang keluar jendela seperti bola meriam. Kakak, wajahnya meluncur lebih dari 10 kaki jauhnya di lantai batu tempat latihan. Jun Changqiao menarik tinjunya dan berkata, aku bisa melakukannya. Raja Ungu, yang berdiri dari tempat latihan, menutupi wajahnya yang terbakar, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Manusia ini jelas tidak memiliki aura bela diri, bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat. Dan dari kekuatan pukulan itu, dia mungkin tidak kalah dengan puncak manusia Wu Huang. Selama periode waktu ini, dia sudah pulih, dan sudah waktunya untuk menemukan masalah. Secara kebetulan, Jun Patriark juga telah pulih, dan bahkan naik 2 peringkat. Dia masih bisa mengalahkan orang ini. Ayo pergi ke tempat latihan di pelataran luar. Jun Changqiao berjalan keluar dan berkata, kalian berdua bisa berdebat. Raja Ungu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah, apakah aku terlihat sangat lemah sehingga ada Tom, Dick, atau Harry yang berani menggertakku? Sambil berpikir, dia sudah berjalan ke pelataran luar. Saat dia melihat kadal kecil yang mengikuti di belakang Jun Changqiao, penghinaan di matanya semakin kuat. Tidak, saya harus menunjukkan kepada mereka kekuatan saya di sekte ini dan memberitahu mereka betapa menakutkannya saya. Sebagai raja dari ras binatang, bahkan jika saya tenggelam dalam makanan lezat, saya harus membangun prestise saya karena saya di sini. Manusia bodoh, Anda hanya bisa melihat kekuatan raja ini. Huf-hufet, saat dia berjalan keluar dari pelataran luar, Raja Ungu segera melepaskan aura tak terlihat. Itu adalah martabat seorang raja dari ras binatang yang tidak bisa diinjak-injak. Menguasai, Little Longlong melihat ke belakang dan berkata dengan telepati, orang ini sedikit arogan. Jun Changqiao berkata, aku akan memberinya pelajaran nanti. Meskipun Raja Ungu telah menjadi murid, dia masih tidak memiliki rasa identitas dengan sekte tersebut. Itu perlu memberinya pelajaran untuk meningkatkan hubungan mereka. Raja Ungu, yang hanya mengenakan pakaian dalam merah, berdiri di tempat latihan di pelataran luar, wajahnya masih menunjukkan arogansi seorang raja.
Little Longlong juga berjalan. Su Xiaomo, yang lewat, buru-buru datang dan berkata, Patriark, apakah mereka akan bertarung? Ya, kata Jun Changqiao. Mata Su Xiaomo menyala, dan kemudian dia mengaktifkan teknik telepati kelompok. Dalam waktu singkat, sejumlah besar murid berkumpul di luar tempat latihan, dan mereka berdiskusi dengan suara rendah. Melihat begitu banyak orang menonton pertempuran, wajah Raja Ungu menjadi lebih arogan, dan dia berpikir, sudah waktunya untuk membangun dominasiku. Little Longlong, santai saja padanya. Su Xiaomo berkata. Ya, Li Fei berkata, lagi pula, dia baru saja memasuki sekte, dan ada begitu banyak orang yang menonton. Jangan membuatnya terlalu jelek dan mempermalukannya. Raja Ungu mendengar ini, dan matanya dipenuhi amarah. Huf. Pada saat ini, api yang membakar naik dan langsung menyebar ke area yang luas. Kemudian, Little Longlong, yang memiliki kepala manusia dan tubuh binatang, keluar dari api. Karena guru berkata bahwa dia ingin memberi pelajaran kepada orang ini, dia pasti dalam bentuk terkuatnya. Melihat Longlong kecil tidak menjadi manusia atau binatang, mulut Raja Ungu berkedut. Ini jelas bukan naga bercakar 5. Cukup, api tiba-tiba menyebar di depannya, dan kadal yang berubah sudah muncul di depannya. Kecepatan ini, boom, api yang membakar tiba-tiba meledak di bawah getaran tiba-tiba dari tempat latihan, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba naik. Ledakan. Petik 2. Di bawah api, Su Xiaomo dan yang lainnya dapat dengan jelas mendengar suara pukulan dan retakan di lantai batu menyebar keluar. Cukup, pada saat ini, Raja Ungu terbang keluar dari api seperti bola meriam dan terbang tinggi ke langit. Murid sekte sepanjang masa langsung menentukan bahwa orang ini tidak terbang sendiri, tetapi meledak. Bang! Little Longlong melompat keluar dari api, menyeret api dengan kakinya seperti baling-baling roket. Cukup, dalam sekejap mata, itu menyusul The Purple King yang sedang naik daun. Itu mengatupkan tangannya dan tiba-tiba meledak ke arahnya, hanya untuk melihat pihak lain jatuh dengan cepat seperti bola meriam. Melihat adegan ini, mulut Su Xiaomo dan yang lainnya berkedut, dan sedikit rasa kasihan muncul di mata mereka. Pendatang baru ini terlalu menyedihkan. Ledakan. Raja Ungu menabrak tempat latihan, dan tanah langsung runtuh, seluruh tubuhnya dalam bentuk swastika. Cukup, Little Longlong melayang di udara, memiringkan tubuhnya dan mengangkat tangannya, dan semburan api yang menggelegak berguling-guling di sekitar tubuhnya. Bang! Dalam sekejap, bola meriam meledak seperti hujan. Seluruh tempat latihan dihancurkan di bawah erosi hebat dari kekuatan yang kuat, dan ruang secara bertahap terdistorsi di bawah panas terik. Jun Changqiao bergumam, meskipun lelaki kecil ini tidak berhibernasi, tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. 1 potong, 2 potong. Li Qingyang, yang berdiri di sampingnya, diam-diam menghitung lantai batu yang dihancurkan oleh Little Longlong dan berpikir, perbaikan tempat latihan akan menghabiskan banyak biaya. Little Longlong, dalam wujud keduanya, berjalan keluar arena, menyeret salah satu kaki Raja Ungu. Seluruh tubuh yang terakhir hangus hitam oleh api, matanya berguling, dan busa putih terus keluar dari mulutnya. Ketika murid-murid sekte abadi di sekitarnya melihat betapa menyedihkannya saudara muda Zihuan mereka disalahgunakan, mereka semua memandangnya dengan sakit hati. Mendesah. Su Xiaomo menggelengkan kepalanya. Dia mengharapkan hasilnya, tetapi dia tidak mengharapkannya menjadi sangat menyedihkan. Celepuk. Little Longlong melemparkan Raja Ungu ke tanah dan berkata dengan ringan, siapa rajanya? Petik 2, Raja Ungu merasakan rasa sakit yang membakar di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa lagi berbicara, tetapi matanya berkilat marah, dan lebih dari itu, dia berada di ambang kehancuran. Dilempar terbang oleh pukulan Jun Changqiao sudah cukup untuk melukai harga dirinya. Pada akhirnya, dia dipukuli hitam dan biru oleh Little Longlong. Dia tidak membangun prestise, dan hari ini, dia benar-benar dikalahkan. Bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya di sekte di masa depan? Tidak apa-apa. Raja ini sengaja membiarkannya menang, raja ini sengaja menciptakan ilusi. Dengan pemikiran ini, Raja Ungu merasa jauh lebih baik. Setelah gagal berkali-kali, itu telah memurnikan hati dengan daya tahan yang sangat kuat. Tentu saja, kekuatan Little Longlong juga membuat Raja Ungu berpikir serius. Mungkinkah itu benar-benar naga bercakar 5? Tidak, bahkan jika itu adalah naga, ia tidak bisa menguasai elemen api. Mungkinkah seperti yang dikatakan Patriark, ada yang tidak beres selama proses inkubasi? Setelah dikirim terbang oleh pukulan Jun Changqiao dan disiksa oleh Little Longlong, kesombongan Raja Ungu segera tertahan. Setiap hari,
dia bertanggung jawab untuk membuka pintu dan pergi ke kafetaria untuk makan tepat waktu. Para murid sekte sepanjang masa juga memasuki mode kultivasi, diam-diam menunggu cooldown dari alam rahasia hidup dan mati berakhir. Jun Changqiao telah berpikir, jika Little Longlong adalah kaisar masa depan ras naga, apakah ras naga akan datang untuk menemukannya suatu hari nanti? Orang itu mencuri telur itu sejak lama. Jika mereka ingin menemukannya, mereka pasti sudah menemukannya sejak lama. Sistem berkata. Jun Changqiao berkata, itu benar. Namun, sistem berkata, Tuan rumah, lebih baik berhati-hati. Jika mereka benar-benar datang dan melihat keadaan Little Longlong saat ini, mereka mungkin akan memotongmu berkeping-keping. Petik 2, petik 2. Mulut Jun Changqiao berkedut. Dia masih memiliki kepercayaan diri untuk bergulat dengan seniman bela diri dari benua bintang jatuh, tapi dia pasti takut menghadapi seniman bela diri dari alam atas. Musuh Xing Chen ada di alam atas. Sekarang, Little Longlong juga terkait dengan klan naga di alam atas. Sekte saya belum mendominasi benua bintang jatuh. Mengapa kita menghadapi begitu banyak masalah yang merepotkan? Jun Changqiao secara bertahap menjadi tenang dan memusatkan perhatiannya pada pengembangan sekte. Tidak peduli badai macam apa yang mereka hadapi di masa depan, dia dan murid-muridnya harus menghadapinya dengan tekad yang teguh. Lu Qianqian juga berkultivasi. Namun, ketika dua murid Taixuan Shengzong muncul, dia sering berdiri sendiri di puncak gunung, terlihat seperti sedang memikirkan banyak hal. Di ruang kerja, Jun Changqiao melihat melalui jendela ke sosok jauh yang mengambang seperti makhluk abadi dan bergumam, apakah ini masih murid tertua saya yang acuh tak acuh terhadap segalanya? Kepala keluarga. Keesokan harinya, Li Luoqiu melaporkan, Zhuo Qiaokun dari Kabupaten Shenyang telah memulai perang lagi. Orang itu benar-benar tidak bisa tinggal diam, kata Jun Changqiao. Li Luoqiu melaporkan informasi lain secara berurutan, tetapi hanya ada sedikit informasi tentang Fang Lingyu, apalagi konflik dengan Lu Qianqian. Pengumpulan informasi ini agak buruk, kata Jun Changqiao. Li Luoqiu berkata tanpa daya, Fang Lingyu selalu tinggal di Taixuan Shengzong. Mata-mata kita tidak bisa menyusup sama sekali. Kecuali ada mata-mata, sangat sulit untuk mengetahuinya. Mata-mata, Jun Changqiao menyentuh dagunya dan berkata, itu ide yang bagus. Saat prestise sekte meningkat, banyak kekuatan dengan motif tersembunyi akan mengirim mata-mata. Untungnya, ada batasan dalam sistem, jadi mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Karena mereka suka bermain mata-mata, maka dia tidak bisa ketinggalan. Tidak ada salahnya menemukan beberapa murid dengan bakat dan kekuatan yang baik untuk menyusup ke sekte lain sebagai mata-mata. Li Luoqiu berkata, Taixuan Shengzong adalah salah satu sekte kelas 1 teratas. Mengirim mata-mata akan sesulit naik ke surga. Sesulit naik ke surga. Sudut mulut Jun Changqiao tersenyum saat dia berkata, apakah menurutmu raja ini akan ditolak jika dia berpura-pura menjadi salah satu pelamar? Mereka tidak akan. Li Luoqiu mengenali kekuatan dan bakat patriark. Jika dia tidak menjadi master sekte dan pergi ke sekte sebagai murid, maka semua sekte teratas pasti akan memperebutkannya. Li Luoqiu berkata dengan terkejut, patriark berencana untuk secara pribadi pergi ke Taixuan Shengzong sebagai mata-mata dan menyelidiki Lu Qianqian. Aku hanya mengatakan, kata Jun Changqiao. Meskipun menyamar di Taixuan Shengzong sebagai pelamar tampak seperti kesempatan yang baik, dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Jika dia tidak pergi, dia akan membiarkan orang lain pergi. Mo kecil, Jun Changqiao memanggil Su Xiaomo dan berkata, kakak senior sulung sedang diganggu. Bisakah kamu mentolerirnya? Kata-kata ini, agak salah. Memikirkan itu hanya berpikir, Su Xiaomo berkata dengan serius, Patriark, apalagi kakak senior sulung, aku tidak bisa mentolerirnya jika ada rekan muridku yang diganggu. Jun Changqiao menepuk pundaknya dan berkata, jadi aku memberimu tugas yang mulia dan sulit sekarang. Mulia dan sulit, Su Xiaomo buru-buru meluruskan tubuhnya dan berkata, Patriark, tolong beritahu aku. Jun Changqiao berkata, saya baru saja menerima berita bahwa Taixuan Shengzong akan membuka gerbang gunung dan merekrut murid. Anda cepat dan cerdas, berpura-pura menjadi pelamar dan menyelinap masuk untuk mengumpulkan informasi penting untuk sekte. Hah, Su Xiaomo tercengang. Patriark ingin dia menjadi mata-mata. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikannya? Ya, bersiaplah, kami akan segera berangkat. Ya, hari itu, Su Xiaomo meninggalkan sekte sepanjang masa dengan para murid mengirimnya pergi. Setelah berjalan keluar dari Yangzhou Barat Daya, dia mengeluarkan topeng tipis dan meletakkannya di wajahnya. Seluruh orangnya langsung berubah menjadi pemuda yang sedikit pucat.
Ini adalah masker wajah yang dimodifikasi secara ajaib. Jun Changqiao terpaksa membeli produk ini dari toko saat dia menyegarkan. Tidak hanya bisa digunakan untuk kecantikan, juga bisa digunakan untuk menyamarkan penampilan. Bahkan sudah diuji. Bahkan Grand Elder of Extreme Coldness Palace tidak dapat menggunakan indera spiritualnya untuk memata-matai penampilan aslinya. Itu benar-benar barang yang harus dimiliki untuk bepergian dan membunuh orang. Kepala keluarga, Su Xiaomo berkata dengan tatapan penuh tekad, aku tidak akan mengecewakanmu. Di bawah matahari terbenam, punggungnya yang memanjang berjalan selangkah demi selangkah di jalan menjadi mata-mata. Kepala keluarga, Li Qingyang, yang berdiri di gerbang gunung, mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Saudara muda Su tidak akan dalam bahaya kali ini, kan? Jun Changqiao berkata, anak ini sangat licik. Tidak akan ada bahaya. Ada banyak murid di sekte sepanjang masa yang memenuhi persyaratan untuk memasuki sekte kelas 1, seperti Xiao Ziji dan Long Xiang. Namun, jika menjadi mata-mata, Su Xiaomo pasti yang paling cocok. Tentu saja, sebelum dia pergi, Jun Changqiao secara khusus mengingatkannya bahwa dia hanya perlu menyelinap masuk dan mencari tahu tentang Lu Qianqian dan Fang Lingyu. Tidak perlu menyamar selama beberapa tahun dan kemudian berdiri di atap dan mengatakan bahwa dia ingin menjadi orang baik. Kota tulang besi. Di jalan utama yang ramai, seorang pria muda di kasaya berjalan di antara kerumunan. Orang-orang yang lewat terkejut. Apakah dia seorang kultivator Buddha? Cek-cek, itu jarang. Bukankah seharusnya pembudidaya Buddhis mencukur kepala mereka? Kenapa dia masih punya rambut? Petik 2. Kerumunan berdiskusi dengan suara rendah. Biksu itu berhenti dan menoleh ke orang-orang yang lewat. Saya berkultivasi dengan rambut, berkultivasi dengan rambut, berkultivasi dengan rambut. Petik 2. Aha, hewan peliharaan yang berbaring di bahunya seperti kucing menguap dan berkata dengan malas, di mana tempat ini? Kabupaten Azuresun, kota tulang besi. Dia melarikan diri dari Kabupaten Huayang begitu cepat. Petik 2, petik 2. Mulut biarawan itu berkedut. Tanpa ragu, orang ini adalah biksu Dunan yang muncul di negara bagian selatan yang tandus. Setelah dia membawa kucing spiritual ke Kabupaten Huayang, dia pergi untuk mempertobatkan para kultivator jahat setiap kali dia melihatnya. Pada akhirnya, dia tidak hanya tidak mengubah satu orang pun, dia membuat marah orang banyak dan diburu. Pada akhirnya, dia hanya bisa melarikan diri ke Azure Sun County terdekat. Penampilan Dunan di Ironbone Town langsung menarik perhatian orang yang lewat. Itu terutama karena pembudidaya Buddhis hampir punah setelah perang antara orang benar dan iblis. Agak jarang melihatnya di sini. Penduduk biasa di kota memandang Dunan dengan hormat. Meskipun pembudidaya Buddha jarang, mereka digunakan dalam pemakaman dan pernikahan, sehingga mereka dihormati oleh orang-orang. Dunan bisa berjalan sepanjang jalan tanpa merasa lapar karena dia tidak ada hubungannya dan akan melantunkan kitab suci Buddhis untuk orang lain. Kadang-kadang, dia akan membuka altar dan bertindak sebagai biksu pengusir setan. Ini adalah keuntungan terbesar dari pembudidaya Buddha di benua bintang jatuh. Bahkan jika mereka tidak berlatih seni bela diri, mereka tidak akan lapar. Apakah kamu merasakannya? Dunan mengabaikan perhatian orang banyak. Dia dengan lembut menutup matanya dan menggunakan jiwanya untuk merasakan suasana di kota. Dia berkata, tempat ini penuh dengan roh jahat. Pasti ada roh jahat yang menyebabkan masalah di dunia. Kucing cenayang itu menguap lagi. Dia selalu mengatakan ini setiap kali dia memasuki kota. Pada akhirnya, dia akan menyinggung orang atau diburu. Dia akan menjalani kehidupan buronan setiap hari. Biksu tua itu memberimu nama yang salah. Kucing peramal itu mengeluh, kamu seharusnya tidak dipanggil Dunan. Kamu harus dipanggil Fudao. Meneguk, perutnya berbunyi. Dia berkata, aku lapar. Ayo cari makan. Dunan memandang Yun Lein di depannya dan berkata, ayo pergi ke penginapan ini untuk memohon karma. Bibi Wang, sebuah suara yang jelas datang dari penginapan. Aku akan datang untuk membantu besok. Yao gadis, terima kasih atas kerja kerasmu. Yao Mengying tersenyum dan berjalan keluar dari pintu. Tapi saat dia berjalan keluar, seseorang kebetulan masuk dari luar. Keduanya condong ke kiri atau ke kanan bersama-sama. Amitabha, Dunan mundur selangkah dan memberi jalan. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, penolong, kamu pergi dulu. Yao Mengying melihatnya mengenakan kasaya dan memancarkan aroma cendana yang samar. Jejak jijik muncul di antara alisnya. Ketika dia berjalan melewatinya, dia berbisik, keledai botak sialan. Tunggu sebentar, Dunan berbalik dan menyatukan kedua telapak tangannya. Penolong, tolong perhatikan baik-baik. Saya bukan keledai botak, saya punya rambut. Terus,
Yao Mengying melihat ke belakang dan memutar matanya. Menurutku, selama dia memakai kasaya, bahkan jika rambutnya mencapai pinggang, dia keledai botak. Pelayan, Anda berprasangka buruk terhadap kami para pembudidaya Buddhis. Dunan memberi isyarat mengundang dan berkata, mengapa kamu tidak masuk dan duduk? Pinseng akan menjelaskan semuanya padamu. Aku tidak tertarik berbicara dengan keledai botak. Yao Mengying menggelengkan kepalanya dan pergi. Dalam perjalanan, dia tidak lupa menambahkan, keledai botak sialan, keledai botak sialan, keledai botak sialan. Petik 2, petik 2. Mulut Dunan berkedut sedikit. Menguasai. Bibi Wang tersenyum dan berjalan untuk merapikan semuanya. Gadis itu masih muda dan tidak tahu apa-apa. Jangan turunkan dirimu ke levelnya. Amitabha, Dunan menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, kata-kata anak-anak tidak berbahaya, Pinseng tidak akan membawanya ke hati. Saat dia berbicara, dia sengaja atau tidak sengaja menatap gadis kecil yang secara bertahap menghilang dari pandangannya. Dia berkata pada dirinya sendiri, saya terus merasa ada sesuatu yang salah. Adapun apa yang sebenarnya salah, dia tidak tahu. Kucing peramal itu berkata, gadis kecil ini sangat imut. Aku benar-benar ingin diangkat tinggi-tinggi olehnya. Sekte sepanjang masa. Yao Mengying berjalan ke kafetaria dan menemukan tempat untuk duduk. Dia meletakkan dagu kecilnya di atas meja dan matanya penuh kekecewaan. Liu Wanxi, yang sedang sibuk memasak di dapur, memanggilnya 2 kali. Melihat tidak ada jawaban, dia berjalan mendekat dan berkata, adik muda, mengapa kamu terlihat sangat tidak bahagia? Kakak senior, Yao Mengying sedikit kesal. Saya baru saja bertemu dengan seorang biarawan di bawah kota. Liu Wanxi berkata, apakah dia menggertakmu? Tidak. Yao Mengying berkata, saya tidak tahu mengapa. Tetapi ketika saya melihatnya, saya merasa kesal dan memiliki keinginan untuk memukulnya. Liu Wanxi tersenyum dan berkata, apakah itu karena kamu terlalu lelah membantu di penginapan dan sedang dalam suasana hati yang buruk? Kamu tidak menyukai siapapun. Mungkin, Yao Mengying mencoba menenangkan suasana hatinya yang gelisah dan berkata sambil tersenyum, kakak senior, biarkan aku membantumu mencuci sayuran. Malam hari, Dunan duduk bersila di atap Yunlai Inn. Tasbih di tangannya berfluktuasi, dan untaian cahaya keemasan menyebar dan menyelimuti seluruh kota. Menemukannya, dia tiba-tiba membuka matanya dan mengunci pandangannya ke gunung tulang besi. Dengan ekspresi serius, dia berkata, ada pembudidaya sesat di dalam. Kucing psikis itu berkata, ini sepertinya sekte. Apakah kamu ingin bertanya-tanya besok? Tidak dibutuhkan. Dunan mengambilnya, melompat, dan berjalan mendaki gunung. Dia berkata, menaklukkan iblis sudah dekat. Petik 2, petik 2. Merasakan angin bersiul, kucing psikis melolong dalam hatinya, perjalanan melarikan diri akan segera dimulai lagi. Suara mendesing, teknik gerakan Dunan tidak buruk. Dengan beberapa pasang surut, dia melompat dari sisi gunung dan mendarat dengan ringan di lapangan latihan seni bela diri di halaman luar. Dia tidak melewati gerbang gunung, khawatir dia akan ditemukan oleh orang lain. Mengapa saya merasa tidak ada bedanya dengan menjadi pencuri? Kucing psikis itu berkata dengan suara rendah. Dunan membuat suara diam. Kali ini, dia tidak datang untuk menyakiti orang lain yang tinggal di dalam. Dia hanya datang untuk mengubah para pembudidaya sesat yang dia temukan. Kemudian, siapa yang ditemukan Dunan? Itu tidak lain adalah Mo Sang, yang setengah sesat dan setengah pembudidaya setan. Faktanya, pembudidaya sesat terkuat di sekte sepanjang masa jelas merupakan orang suci jahat dari 5 harta karun. Namun, dia menyembunyikannya dengan baik, dan sulit bagi pembudidaya Buddha yang tidak cukup tinggi untuk menemukannya. Suara mendesing. Dunan menggunakan teknik gerakannya dan berjalan menuju halaman dalam sekte sepanjang masa. Dia sangat berhati-hati di sepanjang jalan. Bahkan ketika kakinya mendarat di tanah, dia tidak membangkitkan gelombang energi apapun. Namun, ketika dia mendekati ruangan tempat Mo Sang berada, bahkan sebelum dia mendekati jendela, sebuah benda dingin langsung menempel di dahinya. Xiao Ziji keluar dari kegelapan dengan senapan sniper AWM di satu tangan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, menyelinap di sekte seseorang di tengah malam, ini bukan perilaku yang baik. Dermawan, meskipun Dunan tidak tahu apa itu senapan sniper AWM, dia bisa mencium bau bahaya. Dia secara naluriah melangkah mundur dan mengangkat tangannya, berkata, beku malang ini tidak memiliki niat buruk. Tidak ada niat buruk. Sebuah suara datang dari belakang. Siapa yang kamu coba bodohi? Dunan menggerakkan matanya dengan susah payah dan secara tragis menemukan bahwa ada banyak orang yang berdiri di halaman dalam.
Mereka bersandar di pintu kamar atau menyilangkan tangan dengan senyum di wajah mereka. Itu tidak benar. Saya telah mengembangkan teknik gerakan Reed Crossing the River sampai ekstrim. Aku seharusnya tidak ketahuan jika aku terbang begitu diam-diam. Dunan tidak menyadari bahwa ketika dia terbang dari penginapan ke Gunung Tulang Besi, banyak murid sekte sepanjang masa telah memperhatikannya dalam sekejap. Dia bersembunyi di kamar halaman dalam dengan rasa percaya diri yang baik. Faktanya, semua orang melepaskan indera spiritual mereka dan diam-diam menonton penampilannya. Maaf, Dunan berkata, maaf mengganggumu. Suara mendesing. Dia menggunakan teknik gerakan Reed Crossing the River. Begitu dia berbalik, kaki kanan Li Fei tersapu. Bang! Dunan tidak bisa menahan kekuatan yang begitu kuat sama sekali. Seluruh tubuhnya terbang mundur seperti bola meriam. Pada akhirnya, dia menggunakan kepalanya untuk meluncur beberapa kaki di lantai batu. Dia hampir kehilangan semua rambutnya. Kucing psikis itu jatuh dan melihatnya memutar matanya. Sudut mulutnya berkedut dan pecah. Sudah kubilang, sungguh keajaiban kau bisa hidup sampai sekarang. Tiba-tiba, rasanya seperti melayang. Itu buru-buru menoleh dan melihat seorang gadis kecil mengangkatnya. Dia berkedip dan berkata, anak kucing yang lucu. Hehehe, gadis kecil, kamu juga lucu. Namun, bom. Kucing psikis itu dengan kejam ditekan ke tanah dan dengan erat menyentuh lantai batu. Xiao Moxian mengangkat tangannya dan meraihnya lagi. Kemudian, dia terus menghancurkannya ke tanah. Dia berkata dengan dingin, menyelinap ke sekte master tanpa izin, tidak peduli seberapa imutnya kamu akan dihukum. Mimpinya di siang hari menjadi kenyataan. Itu diambil oleh loli kecil, diangkat tinggi-tinggi, dan kemudian, dibanting dengan keras. Petik 2, petik 2. Mulut Xiao Ziji dan yang lainnya berkedut. Dia memiliki ekspresi sayang di wajahnya sekarang, dan kemudian dia mengamuk. Karakter binatang kontrak dari patriark ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Berderak, celepuk, celepuk. Petik 2. Sel terbuka dan Dunan dan kucing spiritual dilemparkan ke dalam. Kepala yang pertama botak, jelas terkelupas oleh lempengan batu. Wajah yang terakhir bengkak, jelas dari tamparan Xiao Moxian. Zhao Doudou, yang baru saja tertidur, mendengar keributan itu dan buru-buru berdiri. Dia tanpa sadar menyusut ke sudut dan berbisik, itu tidak mungkin binatang roh lain, kan? Hah, Dunan berjuang untuk bangun dan duduk. Dia berkata dengan susah payah, jika saya tidak pergi ke neraka, siapa lagi? Kamu? Jika kamu ingin pergi ke neraka, tidak bisakah kamu menyeretku? Kucing spiritual berbaring di tanah, ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata. Itu tampak seolah-olah tidak ada yang tersisa untuk hidup. Ketika muncul, ia berpikir bahwa perjalanan pelariannya akan dimulai lagi. Namun, itu tidak berharap untuk ditangkap dan dipukuli dengan kejam oleh loli kecil. Meskipun perasaan itu, sedikit istimewa, rasa sakit yang ditimbulkannya masih terlalu berat untuk ditanggung oleh tubuh kecilnya. Dunan harus dipuji di sini. Setelah Jun Changqiao membeli arai pelindung sekte, dia adalah orang pertama yang menyelinap ke sekte sepanjang masa. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka tahu bahwa arai pelindung sekte tidak diaktifkan, mereka masih tidak akan berani muncul. Ini karena mereka yang tinggal di dalam semuanya jenius yang mengerikan. Masuk melalui cara ilegal sama dengan memasuki neraka. Hari berikutnya, pintu sel terbuka dan Jun Changqiao masuk. Dia melirik Dunan yang sepertinya sedang bermeditasi dan berkata, apakah kamu dari Tang Besar dari Timur? Kemarin, dia juga menemukan orang ini. Kultivasinya paling banyak pada tingkat Wuzong, jadi dia tidak membawanya ke hati. Amitabha, Dunan menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, penolong, biksu malang ini tidak memiliki niat jahat. Tidak ada niat jahat, Jun Changqiao berkata, lalu mengapa kamu datang ke sekte saya sepanjang masa? Biksu malang ini ada di sini untuk, Dunan terkejut dan berkata, sekte sepanjang masa. Selama waktu ini, meskipun dia telah mengubah orang dan tidak punya waktu untuk menonton pertempuran harimau naga untuk hegemoni, dia masih memiliki pemahaman tentang sekte yang bersaing. Alasan utamanya adalah dia dalam keadaan melarikan diri. Dia terlalu bersemangat untuk menemukan pembudidaya jahat. Jika dia tenang atau bertanya-tanya di kota, dia pasti akan tahu sekte apa yang ada di gunung. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kucing psikis, yang terbaring di tanah dan berpura-pura mati, berpikir, kali ini, aku benar-benar kacau. Sulit untuk mengatakan apakah aku bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kamu tidak tahu, Jun Changqiao bertanya. Dunan tersenyum pahit dan berkata, penolong, biksu tanpa uang ini hanya menemukan bahwa ada pembudidaya jahat di gunung, jadi saya datang untuk mengubah mereka.
Saya tidak tahu itu adalah sekte sepanjang masa. Jadi dia adalah seorang biarawan yang menaklukkan iblis dan iblis. Jun Changqiao berkata, memang benar ada pembudidaya sesat di sekte saya, tetapi mereka selalu berkultivasi di gunung. Mereka tidak pernah meninggalkan gunung untuk menyakiti orang lain. Mengapa saya harus mencerahkan mereka? Dunan dengan serius berkata, metode kultivasi para pembudidaya sesat sama dengan para pembudidaya iblis. Semakin lama mereka berkultivasi, semakin sulit bagi mereka untuk menstabilkan keadaan pikiran mereka. Akibatnya, mereka tidak dapat mengendalikan emosi mereka dan melakukan hal-hal jahat. Meskipun kultivasi biksu malang ini dangkal, saya tetap berkewajiban untuk mencerahkan mereka. Seperti pepatah, berhenti. Jun Changqiao buru-buru menghentikannya dan berkata, kamu menyelinap ke sekte sepanjang masa tanpa izin. Menurut hukum, kamu harus dieksekusi. Kucing psikis, yang berpura-pura mati, melompat dan berkata dengan air mata di matanya, saya belum hidup cukup lama. Namun, Jun Changqiao berkata, dengan pertimbangan kebajikan merawat semua makhluk hidup, biksu tanpa uang ini telah memutuskan untuk menyelamatkan nyawamu. Terima kasih. Kucing psikis itu buru-buru berkata. Hukuman mati tidak dapat dihindari, tetapi sulit untuk menghindari hukuman. Jun Changqiao berkata, tetaplah di sekte dan bersihkan halaman terlebih dahulu. Kebetulan saya kekurangan biksu penyapu sejati di sini. Dunan berkata dengan ekspresi bermartabat, jika dermawan mengizinkan biksu tanpa uang ini untuk mencerahkan pembudidaya iblis itu, belum lagi menyapu lantai, saya bahkan bisa membersihkan kakus. Orang ini benar-benar telah memasuki agama Buddha. Dia sama sekali tidak menyadari situasinya sendiri dan masih ingin mencerahkan kultivator sesat. Jun Changqiao berkata, kultivasi membutuhkan kultivasi hati. Untuk mencerahkan orang lain, seseorang harus mencerahkan diri sendiri. Anda terus berbicara tentang mencerahkan orang lain, tetapi apakah Anda telah mencerahkan diri sendiri? Ini, dari mata ragu-ragu Anda, saya dapat melihat bahwa pemahaman Anda tentang agama Buddha hanya pada tingkat permukaan. Tunggu sampai Anda memahami diri sendiri sebelum Anda mencerahkan orang lain. Jun Changqiao bangkit dan pergi, tetapi ketika dia sampai di pintu penjara, dia berkata, jika hati seseorang penuh perhitungan, dia akan menemui rintangan di mana-mana. Jika dia tidak menyelidiki orang, dia tidak akan marah. Selalu menyelidiki benar dan salah bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang murid Buddhis. Sistem berkata, kamu benar-benar tahu bagaimana berbicara omong kosong. Dunan duduk bersila di sel penjara. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur membeku karena setiap kata yang dikatakan Jun Changqiao memengaruhi laut pengetahuannya, terutama kalimat itu, kultivasi membutuhkan kultivasi hati. Untuk mencerahkan orang lain, seseorang harus mencerahkan diri sendiri. Berpikir kembali ke masa lalu, dia selalu bergegas maju di jalan mencerahkan orang lain. Kapan dia pernah menganggap dirinya sendiri? Amitabha, Dunan menggenggam telapak tangannya dan diam-diam melantunkan, wajahnya menunjukkan rasa malu. Hari berikutnya, di halaman dalam, ada seorang biksu tambahan yang mengenakan kasaya tanpa rambut di sisi kiri kepalanya. Dia memegang sapu dan menyapu halaman. Adapun halaman luar, itu diserahkan kepada Grand Elder dari Extreme Cold Palace. Ada murid tertutup, dan ada juga pembersih di halaman dalam dan luar. Fasilitas sekte sepanjang masa semakin lengkap. Mengapa Patriark menyimpan orang ini? Dia menyelinap. Bagaimana kita tidak membiarkan dia melakukan kerja keras? Para murid yang lewat berbisik. Dunan tidak peduli. Saat menyapu, dia memikirkan apa yang dikatakan Jun Changqiao kemarin. Dia merasa semakin bersalah tentang pemahamannya sendiri tentang agama Buddha. Mendesah. Saya telah disesatkan. Keledai botak sialan, jangan menghalangi jalan. Pada saat ini, Yao Mengying berjalan keluar dari ruang samping dengan tangan di pinggul dan berkata dengan cemberut. Dunan mendongak dan berkata dengan terkejut, ini kamu. Sudah kubilang jangan menghalangi jalan. Apa kau tuli? Apa kau tidak mendengarku? Yao Mengying berkata dengan marah. Amitabha, Dunan menyingkir dengan prinsip pria baik tidak berkelahi dengan wanita. Yao Mengying berjalan dengan marah, lalu menemukan Jun Changqiao dan berkata, Patriark, pria itu sangat menyebalkan. Bisakah kamu mengusirnya? Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Jun Changqiao berkata, biarkan dia menyapu beberapa hari lagi. Sebenarnya, dia telah memikirkan apakah dia harus mengubah pembudidaya Buddha ini menjadi murid sekte sepanjang masa. Lagi pula, untuk mendirikan sekte terkuat di benua itu, setidaknya seseorang harus inklusif. Terlebih lagi, Yao Mengying adalah seorang pembudidaya iblis. Jika dia bisa menjalin persahabatan dengan seorang pembudidaya Buddha, itu berarti bahwa di dunia ini,
pembudidaya yang saleh dan iblis dapat hidup berdampingan dengan damai. Mereka mungkin tidak harus bertarung sampai mati ketika mereka bertemu. Kepala keluarga. Pada saat ini, Li Luoqiu bergegas dan berkata, murid Rensan pergi keluar untuk melakukan misi dan menemukan tempat di mana aura spiritual pulih di sebuah lembah. Sangat mungkin ada pembuluh darah batu roh. Apa? Jun Changqiao segera berdiri dan berkata dengan sangat gembira, anak ini benar-benar koi. 1000 mil di sebelah timur Gunung Ironbone, ada hutan tua jauh di dalam pegunungan. Murid sekte sepanjang masa Rensan menerima misi untuk mengumpulkan beberapa jenis ramuan obat dan datang ke sini. Karena lingkungannya terlalu rumit, dia tersesat setelah masuk dan datang ke lembah dengan linglung. Ketika dia melihat cahaya yang berkelap-kelip, dia yakin itu adalah tanda pemulihan aura spiritual, jadi dia buru-buru menggunakan teknik transmisi suara untuk menghubungi sekte tersebut. Orang ini pernah menemukan urat batu roh di Gua Black Devil Forest, dan sekarang dia menemukannya lagi ketika dia keluar, keberuntungannya meledak begitu saja. Namun, Rensan tidak senang sama sekali. Karena di pintu masuk lembah, lebih dari 10 prajurit tiba-tiba muncul, mengklaim bahwa mereka adalah yang pertama menemukan tempat di mana aura spiritual telah pulih dan menyuruhnya pergi dengan cepat. Omong kosong, Rensan berargumen, akulah yang menemukannya. Jika kalian ingin pergi, kalian yang harus pergi. Dia begitu yakin bahwa lembah itu memiliki batasan alami yang tidak dapat ditemukan oleh indera spiritual. Sebelum dia masuk, pintu masuk ditutupi dengan jaring laba-laba, yang berarti tidak ada yang masuk. Memang Rensan yang menemukannya lebih dulu. Namun, pemulihan aura spiritual akan menyebabkan fenomena alam. Kelompok orang ini kebetulan sedang berlatih di hutan dan bergegas ketika mereka melihat cahaya yang terbit. Kalau tidak, akan sulit untuk menemukannya. Potong omong kosong. Pria yang memimpin berkata dengan tatapan dingin, cepat dan enyahlah, atau kamu tidak akan bisa mempertahankan hidupmu. Rensan berdiri di pintu masuk dan berkata, ini pertama kali ditemukan oleh sekte sepanjang masa. Kalian harus menjadi orang yang enyah. Sekte sepanjang masa, ekspresi pemimpin itu sedikit berubah saat dia menyadari. Aku bertanya-tanya mengapa kamu begitu tak kenal takut. Jadi murid sekte yang memenangkan pertempuran Harimau Naga. Kakak senior, seseorang di sampingnya merendahkan suaranya dan berkata, sekte ini tidak bisa dianggap enteng. Yang disebut kakak senior berkata, ada pemulihan aura spiritual di lembah, jadi pasti ada urat batu roh yang tersembunyi. Ketika saatnya tiba, itu pasti akan menarik banyak sekte besar. Kita harus mengambil inisiatif untuk mendapatkan keuntungan, lebih banyak inisiatif untuk sekte, dan tidak peduli betapa hebatnya sekte sepanjang masa mereka, bagaimana mereka bisa memonopoli seluruh nadi. Bagaimana dengan ini? Dia berkata, kami menemukan tempat ini bersama-sama. Rensan tahu bahwa orang-orang ini takut pada sektenya dan tidak berani melangkah terlalu jauh. Dia berkata, apakah kalian punya rasa malu? Huf. Pada saat ini, aliran cahaya terbang dari jauh dan melayang di udara. Seorang pria parubaya muncul dan berkata dengan terkejut, saya tidak menyangka tempat ini memiliki tanda pemulihan aura spiritual. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa seseorang telah menemukannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, anak-anak di sana, tinggalkan tempat ini dengan cepat. Wajah beberapa seniman bela diri berubah. Melayang di udara sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik di tingkat Wu Huang. Karena itu, mereka pergi dengan panik. Kenapa kamu masih di sini? Pria parubaya itu menatap Rensan dengan sedikit ketidaksenangan di matanya. Rensan juga tahu bahwa orang ini sangat kuat, tetapi dia tetap berjaga di pintu masuk dan berkata, saya menemukan tempat pemulihan aura spiritual ini. Mengapa saya harus pergi? Kau menemukannya lebih dulu. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, pria kecil, di dunia ini, beberapa hal bukan milik siapapun yang menemukannya terlebih dahulu, tetapi milik siapapun yang memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Jadi, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke kejauhan, berkata dengan dingin, aku akan menghitung sampai 3. Cepat pergi. 1, 2, petik 2, petik 2. Rensan masih berdiri di depan lembah. Meskipun hatinya sudah mencapai batasnya, misi nomor 1 sekte itu terus terngiang di telinganya, memaksanya bekerja keras untuk mempertahankan besi dan tulang punggungnya yang pantang menyerah. Aku tidak bisa pergi. Patriark dan sesama muridnya belum tiba. 3. Pria parubaya itu berteriak pelan dan langsung mendarat. Dia mengangkat tangannya dengan ringan dan mengumpulkan energi spiritual yang kuat untuk menyelimuti Rensan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, pria yang keras kepala. Rensan tertahan dan secara bertahap melayang di udara. Dia berkata dengan ekspresi ganas,
jika kamu berani menyentuh sehelai rambutku, patriarkku tidak akan pernah memaafkanmu. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, apa maksudmu patriarkmu sangat kuat? Biarkan aku mendengarnya. Petik 2. Dengarkan baik-baik. Ren San berkata dengan susah payah, patriarkku adalah Jun Changqiao. Jun Changqiao. Pria parubaya itu agak terkejut dan berkata, patriark sekte sepanjang masa. Betul sekali. Meskipun Ren San tertahan dan kesulitan berbicara, tidak sulit untuk mendengar bahwa dia sangat bangga. Sekte yang baru bangkit ini memenangkan kejuaraan pertempuran harimau naga, yang tidak buruk, tapi, pria parubaya itu berkata dengan dingin, tidak cukup menggunakannya untuk membuatku takut. Suara mendesing. Dengan lambaian tangannya, Ren San langsung terlempar keluar. Beberapa seniman bela diri yang melarikan diri melihat ke atas dan sudut mulut mereka berkedut. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Wosh! Aliran cahaya terbang dari kejauhan dan berhenti di posisi di mana Ren San terbang untuk menangkapnya. Ketika cahaya menghilang, sosok tampan Jun Changqiao muncul. Dia berkata dengan wajah cemberut, siapa yang melemparkannya? Tanda pisah. PS. Pembaruan keempat. Ada lebih banyak kata, mencari suara rekomendasi, mencari suara bulanan. Jun Changqiao mengetahui bahwa Ren San telah menemukan tempat di mana energi spiritual telah pulih, dia segera terbang. Dia sangat cepat sehingga seolah-olah dia sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi. Meskipun tambang gunung tulang besi belum dikosongkan, jumlah murid meningkat. Itu jelas agak ketat. Tentu saja, formasi pengumpulan roh dan alam mistik adalah salah satu faktor penting untuk meningkatkan kekuatan para murid. Namun, bahan habis pakai seperti batu roh juga sangat diperlukan. Tidak peduli seberapa kecil tambang yang ditemukan Ren San, Jun Changqiao harus memperhatikannya. Ini karena sumber daya semacam ini terlalu sulit ditemukan di benua itu. Itu sama untuk semua sekte besar. Agar dapat berkembang untuk waktu yang lama, mereka akan menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk menjelajahi tambang batu roh. Dapat dikatakan bahwa tambang batu roh di tempat energi spiritual telah pulih adalah kekayaan paling berharga di benua bintang jatuh. Itu adalah sumbu yang menyebabkan sekte bersedia menjadi musuh dan bahkan bertarung. Siapa yang melemparkannya? Jun Changqiao menangkap Ren San yang sedang terbang. Wajahnya tertutup es. Beberapa seniman bela diri yang melarikan diri di bawah melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Itu dia, patriark sekte sepanjang masa. Jun Changqiao telah dengan paksa menunjukkan wajahnya beberapa kali dalam pertempuran naga dan harimau untuk hegemoni. Orang-orang ini secara alami mengenalinya sekilas. Dari layar cahaya, orang ini sedikit nakal dan pantas dipukul. Mereka tidak menyangka auranya akan begitu menakutkan ketika mereka melihatnya secara langsung. Faktanya, Jun Patriark sangat santai dan tidak mengudara. Alasan utamanya adalah Ren San diusir. Jika dia tidak menangkapnya, dia akan jatuh setengah mati. Itu sebabnya dia marah. Terlepas dari apakah itu sekte dalam atau luar, dia memperlakukan semua orang secara setara dan menganggap mereka sebagai hartanya. Secara alami, dia tidak tahan diganggu oleh orang luar. Kepala keluarga, Ren San menenangkan pikirannya dan menunjuk ke lembah. Itulah tempat di mana energi spiritual telah pulih. Dia bisa saja langsung mengeluh, tapi dia memilih untuk memberitahu daerah di mana tambang batu roh itu berada karena dia pikir itu masalah kecil. Dia tidak punya pilihan selain bergabung dengan sekte sepanjang masa. Namun, sejak dia tinggal di sana, mentalitas Ren San telah berubah. Dia juga sangat jatuh cinta dengan sekte sepanjang masa dan sangat bangga pada dirinya sendiri sebagai murid. Sekte Jun Changqiao memiliki semacam kekuatan magis yang secara halus dapat mengubah seseorang, dan perlahan-lahan menimbulkan rasa pencapaian dan kebanggaan. Jika seseorang harus menggambarkannya secara akurat, itu tidak tampak seperti sekte sama sekali. Itu lebih seperti rumah yang hangat. Orang-orang di sekte yang sama lebih seperti saudara. Ada tawa dan olok-olok, dan ada juga perasaan yang melampaui persahabatan dan tidak filosofis. Jun Changqiao menurunkan Ren San dan menatap pria parubaya yang tergantung di atas mulut lembah. Pria parubaya itu juga menatapnya dan berkata sambil tersenyum, Jun Patriark cukup cepat. Meskipun dia mengatakan itu, dia terkejut. Patriark sekte sepanjang masa masih muda, tapi dia sudah menjadi kultivator Kaisar Realm. Rumor bahwa Wu Sheng telah mengalahkan Grand Elder dari Extreme Coldness Palace kemungkinan besar benar. Kemampuan surgawi macam apa yang dapat secara instan meningkatkan basis kultivasinya ke tingkat yang begitu tinggi? Pria parubaya itu berpikir dalam hati. Jun Changqiao berkata, kamu yang kehilangan dia. Aku khawatir muridmu akan berada dalam bahaya berdiri di pintu masuk lembah, jadi aku menyuruhnya menjauh.
Pria parubaya itu tersenyum. Wosh! Jun Changqiao mengaktifkan sayap mekanis di belakangnya dan bergegas dalam sekejap. Dia memiliki kemampuan untuk terbang, dan dengan bantuan armamen Wings, kecepatan orang ini bisa dikatakan sangat cepat. Kakak, pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan bentuk pertempurannya. Tinju kanannya langsung tertutup baja, dan energi spiritual yang kuat meledak. Jun Changqiao tidak peduli jika pria parubaya itu memikirkan keselamatan muridnya. Karena dia telah mengusirnya tanpa rasa kesopanan, hanya ada satu pikiran di benaknya untuk memberinya pukulan. Tidak banyak, hanya satu pukulan, sangat cepat. Ekspresi pria parubaya itu sangat berubah. Sebelum dia bisa melakukan apapun, tinju Jun Changqiao telah menembus kekosongan dan meledak ke arahnya. Ruang di sekitarnya terkoyak oleh kekuatan kekerasan. Bang! Beberapa seniman bela diri yang melarikan diri mendengar ledakan di belakang mereka. Mereka melihat ke belakang dengan ngeri dan melihat energi spiritual melonjak ke arah mereka seperti banjir. Mereka sangat takut sehingga kulit kepala mereka akan meledak. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. Kekuatan yang tersisa menyebar dan menyapu mereka semua. Kemudian, mereka menabrak pohon atau batu, dan jatuh ke tanah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ini adalah contoh klasik pertarungan abadi, dan anak-anak kecil menderita. Mereka masih relatif jauh dari pintu masuk lembah. Jika mereka sedikit lebih dekat, meridian mereka akan hancur, dan dalam kasus yang serius, mereka akan mati. Senior, kakak senior, seorang seniman bela diri berjuang untuk bangun dan bersandar di batu. Matanya dipenuhi dengan kengerian yang ekstrim. Seniman bela diri yang disebut kakak senior berdiri dalam keadaan menyesal dan melihat ke daerah di mana suara itu berasal. Matanya hampir keluar. Di pintu masuk gunung, Jun Changqiao berdiri dengan bangga dengan tangan kanannya dilengkapi dengan armamen Wings. Pada saat ini, jika dia botak dan memiliki mata ikan mati, mengenakan celana ketat dan jubah, itu akan menjadi. Tepat di depannya, area itu telah tenggelam ke dalam lubang yang dalam dengan radius lebih dari 10 meter. Pohon-pohon dan bebatuan di sekitarnya telah runtuh. Seluruh adegan bisa digambarkan sebagai sangat memalukan. Pria parubaya itu telah pergi. Senior, kakak senior, di mana Wu Huang itu? Seorang murid menahan rasa sakit dan bertanya. Mulut kakak laki-laki itu berkedut. Bagaimana saya tahu? Suara mendesing. Jun Changqiao menghilangkan sayap persenjataan di tangan kanannya. Segera, dia mengumpulkan energi spiritual dan mengubahnya menjadi tangan raksasa yang menjulur ke arah lubang yang dalam. Beberapa seniman bela diri melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pria parubaya yang hilang itu ditarik keluar. Sisi kiri wajahnya cekung, semua giginya tanggal, dan kepalanya miring ke belakang. Dia tampak setengah mati. Dikombinasikan dengan ledakan tadi dan lubang yang dalam di tanah. Ini pasti dipukuli dari langit. Pelakunya pastilah patriark sekte sepanjang masa. Jun Changqiao mengendalikan tangan raksasa itu dan mengikat pria parubaya itu di udara. Dia berkata dengan acuh tak acuh, di sini sangat berbahaya. Aku akan mengirimmu pergi. Sialan, pria itu masih belum pingsan dan masih sadar. Dia berkata dengan ekspresi garang, apakah Anda tahu siapa saya? Siapa? Jun Changqiao bertanya. Pria parubaya itu berkata sebentar-sebentar, aku adalah penatua Sekte Suci Cahaya Bercahaya. Sekte Suci Cahaya Bercahaya. Jun Changqiao pernah mendengar tentang sekte ini sebelumnya. Meskipun tidak berpartisipasi dalam pertempuran naga dan harimau, itu masih merupakan sekte kelas 1 yang solid. Tidak heran dia berani meninggalkan muridnya. Ternyata dia memiliki dukungan yang kuat. Setelah mendengar identitas pria parubaya itu, ekspresi beberapa seniman bela diri berubah drastis. Seorang penatua dari sekte kelas 1. Jelas sebuah keberadaan yang sekte mereka tidak mampu untuk menyinggung. Ini sedikit merepotkan. Jun Changqiao mengerutkan kening. Tempat pemulihan energi roh ditemukan oleh sekte kelas 1. Mungkin akan sedikit sulit untuk memonopolinya. Bahkan jika tidak ada seorang pun dari sekte suci cahaya bercahaya yang datang, akan sulit untuk mengambil alih tambang batu roh secara diam-diam karena fenomenanya sudah meningkat. Ketika saatnya tiba, itu pasti akan menarik semua kekuatan. Melihat Jun Changqiao mengerutkan kening, pria parubaya itu mencibir dengan susah payah dan berkata, "Dia berani melukaiku sama dengan menabur permusuhan dengan sekte suci cahaya bercahaya." Terus, Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu harus membayar harga untuk menggertak muridku." Belum lagi sekte kelas 1, bahkan orang-orang dari alam atas tidak terkecuali. Astaga, begitu dia mengatakan itu, dia mengendalikan tangan raksasa itu untuk menekan dan langsung membanting pria parubaya itu ke tanah.
Beberapa seniman bela diri tercengang. Orang itu sudah mengungkapkan identitasnya, tetapi dia masih berani terus melakukan kekerasan. Bukankah ini setara dengan menyinggung sekte suci cahaya luminus sampai mati? Au, au, pada saat ini, serangkaian lolongan serigala datang dari hutan pegunungan. Murid-murid sekte sepanjang masa yang dipimpin oleh Li Qingyang bergegas ke badai serigala mereka. Untuk sesaat, ribuan orang berkumpul di luar lembah tempat fenomena itu muncul. Ada murid dari sekte sepanjang masa, serta para tetua seperti Jiang Ya. Kepala keluarga, Zhen Dejun berkata dengan sungguh-sungguh, fenomena itu sudah terbentuk. Itu pasti akan menarik banyak kekuatan. Siapkan barisan guntur di sekitar lembah, kata Jun Changqiao. Ya, Zhen Dejun segera menyibukkan diri, dan tatapannya menjadi lebih tajam. Dia sudah memiliki firasat bahwa dia bisa segera menampilkan seni ledakan. Aku telah berdosa. Jun Changqiao menunjuk ke titik yang tinggi dan berkata, siapkan meriam lapangan. Ya, Xiao Ziji terbang dan mengatur meriam lapangan. Semua orang waspada. Jun Changqiao berkata dengan suara yang dalam, jaga lembah ini untukku. Tidak ada yang diizinkan mengambil setengah langkah ke kolam petir.